Bab 3221, kita semua dewasa. Meskipun Liao sudah menebak jawabannya, dia masih sangat terkejut ketika mendengarnya dari wanita kabut abu-abu itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan. Wanita kabut abu-abu itu berkata, karena kamu telah membangkitkan beberapa ingatan dan kemampuan yang menakjubkan setelah membaca 40.000 tahun kultivator, mengapa orang lain tidak dapat membangkitkannya? Menurutmu mengapa kita terburu-buru mencari penulis 40.000 tahun kultivator? Itu karena ada terlalu banyak contoh. Apa? Liao dengan tajam menangkap inti dari kata-kata wanita kabut abu-abu itu. Maksudmu bukan hanya aku dan guru Sang Jiasu ini. Sangat mungkin ada orang lain, pembaca lain, yang telah terstimulasi, tergerak, dan terpanggil oleh karya ini, telah membangkitkan ingatan dan kekuatan dari 4 universitas kultivasi. Mungkin, kecerdasan dan misi, 40.000 tahun penggarap, semuanya berada di bawah komando langsung Kutub Merah. Saya tidak tahu keberadaan penulis dan Sang Jiasu, instruktur kepala, sampai 48 jam yang lalu. Mungkin lebih banyak pembaca telah dibangunkan atau bahkan dilindungi dan diorganisir oleh Kutub Merah. Siapa tahu? Wanita kabut abu-abu itu berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa di dunia fantasi yang diciptakan oleh seorang pengamat, entah itu novel, komik, film, TV, atau permainan, lebih seringnya, lebih dari satu awakener terbangun. Banyak orang tergerak, beresonansi, dan terbangun dalam skala besar di dunia fantasi yang sama. Itu sama sekali bukan hal yang aneh. Itu seperti dunia bintang yang diciptakan Gariot. Mungkin dia bisa merangsang dan membangunkan jutaan roh heroik pada saat yang sama. Itulah sebabnya sektor asal surga harus mengirim orang-orang bersenjata untuk membunuhnya dengan cara yang paling sederhana dan paling kasar. Nona Grimis, maksudmu, 40.000 tahun para penggarap, juga memiliki kekuatan seperti itu, sehingga para pembacanya mungkin menjadi kunci masa depan bumi dan seluruh alam semesta dalam prediksi Kutub Merah. Liao tidak tahu bagaimana ia bisa memahami pikiran telepati Red Pole secara alami. Itu tidak masuk akal, ia hanya bisa melakukannya. Itu mungkin, tetapi hanya jika Anda seorang pembaca yang tekun. Pembaca seperti saya yang tidak dapat bertahan hidup hingga 300-500 bab pertama tentu tidak akan dapat memperoleh kekuatan apapun dari 40.000 tahun kultivasi. Wanita kabut abu-abu itu tertawa. Liao pun tersenyum. Ia berpikir sejenak dan bertanya, lalu, selain fakta bahwa Zhang Jiasu suka merangkak melalui pipa ventilasi dan saluran pembuangan, dan temperamennya yang lebih menjijikkan, apakah ia punya kekuatan super lainnya? Maksudku, kekuatan yang sangat hebat dalam bertarung, seperti menghancurkan tembok dengan satu pukulan atau melompat setinggi 7 hingga 8 kaki, atau semacamnya. Apakah mereka sama tak terkalahkannya denganku? Tidak semua orang sepertimu, yang bisa melawan, pemburu, begitu mereka terbangun. Kau baru saja menyelesaikan tugas yang mustahil. Tidak ada tangan atau peralatan yang cocok di sini untuk menjalankan tes yang paling tepat padamu. Tapi aku memperkirakan kau jauh lebih dari sekadar deep perception. Kau setidaknya, ultimate perception, jika bukan, ultimate perception, yang merupakan level tertinggi. Wanita kabut abu-abu itu berkata, kebanyakan yang terbangun sama seperti Master Sang Jiasu tanpa bimbingan apapun. Mereka diganggu oleh halusinasi pendengaran, dan mimpi yang nyata sekaligus halusinasi. Mereka mungkin memiliki kebiasaan neurotik dan eksentrik, tetapi kemampuan bertarung mereka mungkin tidak meningkat secara signifikan. Lagi pula, kau seharusnya bisa melihat bahwa Master Sang Jiasu sangat tahan terhadap ingatan dan kekuatan yang berasal dari ini. Dia sama sekali tidak ingin terbangun, dan dia bahkan tidak percaya bahwa semua ini benar. Dalam keadaan seperti ini, bahkan lebih sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan yang sesuai. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Liao bertanya, haruskah kita membawanya kembali ke Bahtera? Tentu saja tidak. Menurutmu, apa organisasi kita? Pusat daur ulang sampah yang menerima semua orang. Untuk menjadi pembobol penjara sejati, kita membutuhkan keyakinan yang paling kuat, kemauan yang paling kuat, dan pemikiran yang paling jernih. Kita tidak membutuhkan seseorang yang tidak bertekad dan menolak kita untuk menyabotase misi kita dari dalam. Wanita kabut abu-abu itu berkata, awalnya, Bintang Kutub Merah membuat rencana yang sangat rumit yang akan menghabiskan banyak sumber daya, dengan tingkat keberhasilan yang rendah, untuk mengobati guru Sang Jiasu. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk memintanya berbicara langsung dengan penulis, 40.000 tahun penggarap, untuk melihat apakah akan ada percikan. Namun sekarang setelah Anda berada di sini, menurut Bintang Kutub Merah, Anda adalah kandidat terbaik untuk mengobati guru Sang Jiasu, dan pengobatan itu akan memberi Anda pemahaman yang lebih jelas tentang diri Anda sendiri. Aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Liao mengerutkan kening. Apa yang bisa kulakukan untuk membangunkannya? Kamu tidak akan pernah membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Kita telah mengembara dalam labirin reinkarnasi tak terbatas begitu lama sehingga banyak orang kehilangan keberanian untuk mencari jalan keluar. Mereka bahkan menyangkal keberadaan jalan keluar dan takut pada dunia luar. Karena itu, aku tidak akan memaksamu untuk membangunkan Tuan Sang Jiasu. Wanita kabut abu-abu itu menyerahkan mantel hijau kepada Liao, yang merupakan semacam seragam konsultan. Silakan, dengarkan kata hatimu dan biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi, Liao memaksakan diri untuk mengenakan mantelnya. Di usiaku yang sudah botak seperti ini, aku sama sekali tidak terlihat seperti konsultan. Tidak masalah, Red Pole percaya padamu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, selama kamu menjadi dirimu sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Wanita kabut abu-abu itu mendorong Liao ke dalam ruangan tanpa basa-basi lagi.
Benar, penghalang khusus telah dipasang di bagian atas dan bawah ruang dekompresi. Penghalang itu dapat menciptakan medan magnet yang sangat luar biasa yang dapat membantu mereka yang memasukinya mencapai resonansi pada tingkat gelombang otak. Menurut Red Paul, resonansi seperti itu dapat membantu Anda mengobati luka dan membantu Anda menemukan diri Anda lebih cepat. Saya harap Anda tidak keberatan. Li Yao tidak punya waktu untuk peduli. Pintu tertutup di belakangnya. Dia dan guru Zhang Jiasu yang tersiksa saling menatap. Zhang Jiasu tenggelam dalam kenangan menyakitkan dan mengerikan itu, tidak mampu membebaskan dirinya. Ia seperti orang yang tenggelam dalam rawa. Kedua matanya yang merah seperti hendak meledak. Ia melirik Li Yao. Ia tidak peduli dengan wajah Li Yao yang terlalu muda dan kepala botaknya. Ia sekali lagi tenggelam dalam dunianya sendiri. Hanya dengan melihatnya sekilas, Li Yao merasakan sesuatu yang aneh, seperti sedang melihat ke cermin. Dia dan Zhang Jiasu sama sekali tidak ada hubungan keluarga, dan mereka juga tidak memiliki kesamaan. Namun saat mata mereka bertemu, dia merasa sedang melihat dirinya di cermin, versi dirinya yang lebih nyata. Aneh sekali. Halo, Guru Zhang. Li Yao duduk di depan Zhang Jiasu dan mengingat deskripsi konsultan psikologis dalam film. Dia mencoba untuk tersenyum profesional dan berkata dengan serius, nama keluarga saya Li. Saya telah belajar di Pusat Penelitian Psikiatri San Diego selama beberapa waktu. Saya baru saja kembali ke negara ini pagi ini. Nah, saya memiliki penelitian yang sangat khusus tentang saluran pembuangan dan tabung ventilasi. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda masih memimpikannya saluran pembuangan dan tabung ventilasi? Reaksi Zhang Jiasu agak lambat. Ketika dia mendengar Li Yao menyebutkan kata, mimpi, otot-otot di sekujur tubuhnya tampak gemetar sejenak, seolah-olah dia sangat takut mengingat mimpi itu. Baru setelah waktu yang lama dia berkata dengan lemah. Tidak, aku sama sekali tidak merasa baik. Sebaliknya, aku merasa lebih buruk. Selain selokan dan saluran ventilasi, aku juga memimpikannya sesuatu yang sangat aneh, sangat memalukan, dan menakutkan sampai-sampai tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Aku hampir gila. Aku punya firasat bahwa jika ini terus berlanjut, aku pasti akan gila. Selamatkan aku, dokter, selamatkan aku. Saya bukan dokter, saya hanya konsultan. Li Yao tersenyum. Namun, mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu apa yang Anda impikan, Profesor Zhang? Mungkin saya dapat membantu Anda dengan teknik hipnotis dan teknik meditasi khusus di San Diego. Ini, bimbingan ini. Zhang Jiasu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa integritas intelektual dan sikap tenang seorang guru masih berusaha mendukung pemikiran normalnya. Namun, ketakutannya terhadap mimpi aneh dan kegilaan itu membuatnya segera melepaskan keraguannya. Bibirnya bergetar saat dia berkata, aku mengalami mimpi aneh baru selama 2 hari terakhir. Itu sangat aneh, menakutkan, menjijikkan, dan menjijikkan. Aku bermimpi sedang menonton film. Dengan baik, Li Yao sedikit tertegun. Dia mengendalikan senyumnya dengan tepat. Tidak ada yang menjijikkan tentang ini, apalagi menjijikkan, kan? Kita semua orang dewasa di sini. Mari kita tonton beberapa film dewasa yang seharusnya ditonton orang dewasa. Rilekskan otot-ototmu, rilekskan limpamu, hilangkan racunnya, kuatkan jantung dan paru-parumu, dan pertahankan keseimbangan dinamis antara endokrin dan hormon. Tidak hanya akan membantu menjaga keharmonisan dan cinta antara suami dan istri, itu juga akan membantumu mengabdikan diri untuk bekerja dan belajar tanpa gangguan apapun. Tidak ada masalah. Itu sangat normal. Kamu pasti tidak berada di bawah begitu banyak tekanan. Ini benar-benar sangat normal, sangat wajar, dan sangat wajar. Kau tidak mengerti. Kau sama sekali tidak tahu apa yang aku impikan. Zhang Jiasu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan hampir kehilangan kendali. Dia mengangkat bahu dan berkata, aku bermimpi bahwa film-film yang aku tonton semuanya tentang laki-laki. Dengan baik, Li Yao memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ini adalah abad ke-21. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan manusia terbebaskan. Banyak hal telah dibersihkan dari kriminalisasi dan non-kritik. Itu hanyalah hobi dan pilihan pribadi. Selama Anda tidak menyakiti orang lain, tidak perlu terlalu banyak konflik. Masyarakat modern berada di bawah begitu banyak tekanan. Setiap orang memiliki banyak pikiran liar. Tidak perlu gugup. Kamu masih belum mengerti. Aku tidak ragu dengan orientasi seksualku. Aku dan istriku telah menikah selama lebih dari 20 tahun. Kami saling mencintai. Aku hanya menyukai wanita. Zhang Jiasu meninggikan suaranya seperti binatang kecil yang baru saja dipermalukan. Suaranya bergetar saat dia berkata, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku merasa ada noda jahat yang terukir di jiwaku. Setiap kali aku masuk ke dalam mimpi, beberapa film dewasa yang menjijikkan akan diputar berulang-ulang. Bahkan jika diukur dengan standar orientasi seksual non-arus utama, kontennya terlalu hardcore. Semuanya, adegan seorang pria yang dikelilingi oleh api ungu dan tidak bisa lebih mendominasi, seolah-olah dia adalah raja alam semesta yang telah menginjak bintang-bintang dan menguasai seluruh alam semesta, dipermalukan dan disiksa oleh puluhan pria berotot. Tidak, aku tidak bisa memikirkannya. Aku ingin muntah. Tolong aku, dokter, tolong aku. Apa? Li Yao berkata tanpa pikir panjang, kamu bermimpi tentang film porno Wu Yingqi. Apa? Zhang Jiasu juga tercengang. Bagaimana kau tahu mimpiku? Bagaimana kau tahu apa itu? Kaisar bintang hitam Wu Yingqi. Apa kau pernah melihatnya sebelumnya? Yah, Li Yao tergagap. Bab 3222, Fusi Pertama. Li Yao dan Guru Zhang Jiasu sekali lagi saling menatap. Suasana di sana dipenuhi dengan suasana yang samar dan canggung. Benar sekali, Li Yao juga tidak tahu bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata ini.
Apa-apaan ini? Rambut palsu Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi. Apa-apaan ini? Benar sekali. Tentu saja, Liao tahu tentang karakter Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi. Dia adalah karakter dalam dan merupakan pendiri Imperium Manusia Sejati. Dia seharusnya meninggal 1000 tahun yang lalu dalam alur waktu novel. Ketika beberapa penggarap abadi dari bab Kunlun baru saja muncul, disebutkan bahwa penggarap abadi Su Changfa bahkan telah membiarkan protagonis, penggarap Liao, memasuki ilusi dan menyaksikan adegan kebangkitannya. Dari deskripsi novel, ini adalah karakter yang jahat, licik, dan ambisius. Menurut gaya penulisan penulis, sangat mungkin dia akan dibangkitkan nanti dan menjadi musuh bebuyutan sang protagonis, penggarap Liao. Tentu saja, dia akan dikalahkan oleh sang protagonis menggunakan darah panas, ledakan benih, terobosan dalam pertempuran, dan sebagainya. Ini semua adalah metode konvensional, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, apa sih sebenarnya rambut palsu Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi itu? Betapa tidak masuk akal, tidak tahu malu, dan joroknya alur cerita sebuah novel. Liao merasa bahwa pandangannya terhadap kehidupan, pandangannya terhadap dunia, dan nilai-nilai yang dianutnya telah runtuh untuk kedua kalinya setelah dihancurkan oleh Sang Danyu. Dan di dalam bubuk itu, serangkaian adegan yang tidak sedap dipandang muncul dari kedalaman jiwanya. Itu semua adalah adegan Kaisar Bintang Hitam yang bertarung dengan gagah berani melawan sekelompok pahlawan dan terlibat dalam perang yang melelahkan. Itu benar-benar melanggar garis dasar semua etika dan etika. Itu keterlaluan sampai ekstrim. Apa ini? Mengapa ada hal seperti itu yang tersembunyi di kedalaman jiwaku? Mataku. Liao hampir menjadi gila. Dia samar-samar mengingat bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar untuk mengalahkan musuh yang kuat di masa lalu. Itu adalah trauma mental yang sangat serius, akibat yang tidak dapat dihilangkan dengan teknik rahasia apapun. Bukan aku. Itu adalah kultivator Liao yang menjijikkan. Bagaimana dia mengalahkan Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi? Betapa joroknya, dan betapa tidak tahu malunya. Wajah Liao pucat pasi sambil memegangi dadanya. Ia merasa bahwa dirinya sama dengan guru Sang Jiasu. Kemanusiaannya akan terdistorsi, dan moralnya akan merosot. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu apa yang aku impikan? Aku tidak pernah menceritakan mimpi yang memalukan seperti itu kepada siapapun. Tidak pernah. Zhang Jiasu kembali dalam keadaan tidak sadar. Dia menatap Liao, dengan jijik dan takut di matanya. Kau menghipnotisku. Mengapa aku merasa kau tidak asing, dan mengapa aku begitu membencimu? Kau bukan manusia. Dia tampaknya telah melihat pemandangan yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya menyusut ke sudut saat dia menggigil. Tenanglah, Guru Zhang, tenanglah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao mencoba mengendalikan situasi di luar kendalinya dan tersenyum. Apa yang sebenarnya kau lihat? Mengapa kau mengatakan bahwa aku bukan manusia? Kamu adalah bakteri. Kamu adalah virus. Zhang Jiasu bergumam pada dirinya sendiri, aku melihat tubuhmu ditutupi oleh flagela emas terang, dan kau melambaikan tanganmu dan lenganmu, siap menyerang. Apa sebenarnya dirimu? Ini semua ilusi, kan? Bantu aku menyingkirkan ilusi-ilusi terkutuk ini. Bakteri, virus, flagela. Liao merasa semakin sulit memahami apa yang dibicarakan Zhang Jiasu, tetapi dalam hatinya, dia tidak membenci penjelasan Zhang Jiasu. Dia berpikir sejenak dan mencoba menenangkan dirinya. Tuan Zhang, sepertinya kita berdua mengalami beberapa masalah. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menyelidiki misteri di balik masalah tersebut? Mungkin dunia baru yang lebih indah, lebih menarik, dan lebih menjanjikan akan terbuka di hadapan Anda. Siapa sih yang mau menjelajahi dunia baru bersamamu? Itu semua hanya ilusi. Kau tidak bisa menipuku. Zhang Jiasu tiba-tiba menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dengan gila di udara, seolah-olah dia mencoba menghancurkan ilusi yang tidak ada. Apa yang kamu bicarakan? Dunia baru apa? Aku tidak mengerti dan aku tidak ingin mengerti. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri dengan damai dan tenteram. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Pergilah. Pergilah sekarang. Bagaimana jika aku katakan bahwa kehidupan yang damai dan bahagia itu palsu dan berada di bawah kendali orang lain? Liao berkata, suka atau tidak, badai telah tiba, dan gerbang menuju dunia baru telah terbuka. Sambil berbicara, Liao mengeluarkan pena dari sakunya dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dorongan yang tidak dapat dijelaskan sedang mengendalikannya. Sebelumnya, selain kekuatannya yang luar biasa dan kemampuan komputasi yang tinggi, ia belum pernah membangkitkan kemampuan untuk memanipulasi objek dari jarak jauh. Akan tetapi, ketika ia melihat Zhang Jiasu, terutama ketika ia menghancurkan lapisan-lapisan segel dengan film Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi, dan meledakkan celah-celah yang tak terhitung jumlahnya di jiwanya yang telah lama tertidur, yang menyebabkan kekuatan yang dapat mengguncang lautan bintang melonjak keluar dan beredar di sekujur tubuhnya, ia tiba-tiba merasa bahwa dirinya maha kuasa dan dapat melakukan apa saja. Liao memusatkan perhatiannya pada telapak tangannya. Dari bagian belakang gelabelanya, tempat kelenjar pinealnya berada, benang-benang emas terang merayap keluar dan melilit pena. Meditasinya sealami detak jantung dan semudah bernapas. Ditarik oleh benang-benang spiritual, pena itu melayang tanpa suara dan berhenti 3 inci dari telapak tangannya. Lihat, Liao tersenyum pada Zhang Jiasu. Zhang Jiasu tercengang dan menjadi semakin marah. Tiba-tiba dia menerkam dan menamparkan pena di telapak tangan Liao. Dia berteriak histeris, ilusi, trik sulap, trik sulap. Apa yang coba kau lakukan? Kau seorang konselor atau bukan? Aku hanya ingin menyelesaikan masalah. Jangan perlihatkan hal-hal aneh ini padaku.
Aku ingin kembali ke kehidupan lamaku. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Aku Zhang Jiasu, Dekan SMA No. 12. Liao menatap pena di tanah dan mendesah. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud wanita kabut abu-abu itu. Memang benar dia tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Mereka yang telah bereinkarnasi dalam labirin waktu terlalu lama tidak dapat mengetahui siapa mereka sebenarnya. Apakah salah jika Zhang Jiasu ingin menjalani kehidupan yang damai dan bahagia? Akan tetapi, tidaklah perlu dan tidak pantas baginya untuk memiliki kenangan dan kekuatan yang begitu berharga. Liao tampaknya mendengar gempa lemah yang datang dari atas dan bawah ruang dekompresi. Peralatan interferensi gelombang otak yang dipasang di mezanin, atau peralatan ajaib, pasti telah diaktifkan. Sementara itu, Liao dapat melihat dengan jelas melalui mata spiritual di tengah alisnya bahwa memang ada pecahan kecil, panas, dan berkilauan yang tersegel di dalam otak Zhang Jiasu. Pecahan itu juga merasakan keberadaan Liao, dan menjadi semakin gelisah. Pecahan itu memantul di dalam otak Zhang Jiasu, mencoba merangkak keluar dari gelabelannya. Zhang Jiasu memegang kepalanya dan menangis kesakitan, apa-apaan gambar-gambar, suara-suara, dan omong kosong ini. Liao juga tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Ia merasa benda itu adalah pecahan cermin kecil yang memantulkan sosok dirinya. Sama seperti magnet yang akan saling tarik-menarik dan magnet kecil akan diserap oleh magnet besar, Liao tentu saja menempelkan telapak tangannya yang terbakar di dahi Zhang Jiasu. Baiklah, kekuatan dan rasa sakit serta tanggung jawab yang ditimbulkannya memang terlalu berat untukmu. Itu tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Sekarang karena kamu tidak mau menerimanya, kembalikan saja dan biarkan aku menghilangkan rasa sakitmu. Liao bergumam pada dirinya sendiri. Matanya perlahan berubah transparan, tetapi warna-warna pelangi bersemi jauh di dalam matanya. Melihat lengannya sendiri dan otak Zhang Jiasu dengan mata yang berwarna-warni dan cemerlang, dia tampaknya dapat melihat bahwa saraf dan pembuluh darahnya yang tak terhitung jumlahnya semuanya memancarkan warna emas cerah dan memanjang ke telapak tangannya dan ujung jarinya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan otak Zhang Jiasu dan membangun jembatan yang stabil antara jiwanya dan ujung jari yang terkubur jauh di dalam otak Zhang Jiasu. Bagian yang telah lama mengganggu Zhang Jiasu tertarik oleh daya tarik di dalam tubuh Liao. Bagian itu memasuki tubuh Liao dengan lancar melalui jembatan saraf dan pembuluh darah dan melebur ke dalam otak Liao. Kali ini, giliran Liao yang menjerit tak tertahankan. Dalam sekejap mata, sejumlah besar informasi meledak dalam jiwanya. Kilas balik hampir mati yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti air terjun. Dia jelas melihat banyak hal. Federasi, Imperium, Aliansi Sanktuari, Ding Lingdang, Long Yangjun, Li Jialing, Wu Yingqi, medan perang yang terbakar hebat di Lautan Bintang, dunia yang seluruhnya terbuat dari petir. Beberapa di antaranya telah diserialkan dan beberapa di antaranya bahkan tidak pernah disebutkan. Ledakan. Liao merasakan miliaran bintang meledak di dalam otaknya. Dia dan Zhang Jiasu terpisah oleh kekuatan aneh dan menabrak tembok dengan keras. Ketika Liao terbangun dari transnya lagi, dia mendapati bahwa dia telah menjadi protagonis dari ruang dekompresi. Dia duduk bersila di sofa dalam posisi yang sangat nyaman. Wanita kabut abu-abu dan beberapa kultivator yang terbangun lainnya menatapnya dengan gugup. Liao memaksakan senyum pada wanita berkabut abu-abu itu dan bertanya, bagaimana kabar Guru Sang? Bagus sekali. Masalah yang menggangguku selama berhari-hari kini sudah hilang. Aku hanya sedikit lemah dan mual sekarang. Aku akan baik-baik saja setelah aku mengisi ulang glukosa dan elektrolitku. Wanita kabut abu-abu itu berkata, kami lebih peduli padamu. Bagaimana perasaanmu? Liao merasa telah mendorong pintu di kedalaman otaknya. Sebuah dunia baru perlahan terbuka untuknya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keadaan ini, jadi dia hanya membuka telapak tangannya dan menatapnya. Astaga, dalam sekejap, sekumpulan api merah melesat keluar dari telapak tangannya. Api itu membumbung ke langit dan mengembun menjadi seekor kupu-kupu kecil, yang mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang menjauh. Bab 3223, arti sebenarnya dari air. Kupu-kupu itu sangat kecil namun sangat indah. Sayapnya yang setipis sayap jangkrik tampaknya mampu menimbulkan badai yang dapat menyapu seluruh planet. Bahkan Liao tidak menyangka benda seperti itu akan terbang dari telapak tangannya. Dia menatap kupu-kupu yang menari-nari itu dengan linglung dan tersenyum penuh arti. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat api yang begitu cemerlang. Api yang dulunya membakar lautan bintang dan menerangi seluruh alam semesta kini membakar dan melepaskan cahayanya ke bumi, menerangi langit di atas 6 miliar jiwa, bukan? Ini, wanita kabut abu-abu dan beberapa orang yang terbangun lainnya sangat terkejut dengan penampilan Liao. Mengaktifkan mitokondria dan melepaskan kekuatan jauh di dalam sel adalah kemampuan yang sangat umum. Namun, pengendalian yang tepat atas api, yang dibentuk menjadi bentuk kupu-kupu dan menari tertiup angin sesuai keinginan tuannya, berkali-kali lipat lebih baik daripada bola api biasa. Selain itu, sebagian besar kultivator yang telah terbangun harus berlatih keras dan membangkitkan ingatan yang lebih dalam dengan bantuan ahli hipnotis dan mesin lainnya untuk menguasai kekuatan tersebut. Liao baru terbangun selama 3 hingga 5 hari dan belum menjalani pelatihan formal sama sekali. Bintang kutub merah benar. Anda adalah satu-satunya orang selain dia yang dapat menyembuhkan Guru Zhang Jiasu. Apakah Anda benar-benar penggarap super tanggap yang legendaris? Tidak heran bintang kutub merah sangat menghargai Anda selain Sang Danyu. Wanita kabut abu-abu itu menatap Liao dalam-dalam. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau memberitahuku kenangan dan kekuatan seperti apa yang telah kau bangkitkan? Apakah itu cerita tentang para pahlawan bumi dari masa lalu?
Aku tidak tahu. Li Yao tidak berbohong. Informasi yang membanjiri otaknya terlalu rumit dan bergejolak. Otaknya yang baru saja terbangun belum dapat memproses informasi yang rumit seperti itu. Meskipun titik-titik terang muncul di kabut, jalan di depannya masih kabur, dan dia belum menemukan jawabannya. Kesedihan dan rasa sakit yang mendalam tiba-tiba muncul di wajah Li Yao. Aku hanya samar-samar ingat bahwa aku adalah seorang pria yang membawa takdir yang berat. Untuk melindungi duniaku dan mengejar kekuatan tertinggi, aku membayar harga yang sangat mahal. Otakku rusak parah, dan aku terpaksa mengukir beberapa kenangan yang sangat buruk dan menyimpang di kedalaman jiwaku. Orang normal tidak akan pernah mampu menahan apa yang sedang kutanggung. Bahkan jika aku menggambarkan 1/10.000 darinya kepadamu dengan kata-kata, kau tetap akan menjadi gila. Saya mengerti. Dengan wajah serius, wanita kabut abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Sama seperti, rambut palsu Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi, kan? Ngomong-ngomong, apa sebenarnya rambut palsu itu? Meskipun wanita kabut abu-abu itu fasih berbahasa Mandarin, mustahil baginya untuk memahami semua dialek vulgar. Yah, itu tidak penting. Li Yao melambaikan tangannya dan mengambil kupu-kupu api yang menari itu ke tangannya. Kemudian dia bertanya, di mana Zhang Danyu? Bisakah aku menemuinya? Setelah membangkitkan lebih banyak fragmen memori, jiwanya menjadi lebih kuat. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan penulisnya. Zhang Danyu berada satu lantai di bawah mereka. Dia dilindungi oleh beberapa orang yang bersenjata lengkap dan berpenampilan tangguh. Jika dihitung-hitung, mereka berdua sudah tidak bertemu selama lebih dari 48 jam, tetapi mereka merasa sudah lama sekali. Cara mereka memandang satu sama lain terasa aneh sekaligus familiar. Zhang Danyu tampaknya sudah cukup terbiasa dengan perlindungan Yayasan Ark. Salah satu, pengawalnya, adalah seorang wanita cantik berambut emas yang mengenakan setelan hitam ketat dan memiliki kaki ramping seperti macan tutul. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik berambut hitam yang mungil dan memiliki senyum manis. Dia adalah seorang pria tersungguhan, tetapi perawatannya sangat berbeda dari Heaven Surat. Dia sangat senang hingga dia menyeringai lebar. Dalam pertempuran melawan pemburu, karena perlindungan Li Yao, selain dari guncangan, tubuh Zhang Danyu tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, tidak perlu perawatan di tempat tidur. Selama 48 jam terakhir, ia hanya melakukan pemindaian otak yang sangat rincin pada kendaraan medis bergerak dari Yayasan Ark dan mengirimkan parameter gelombang otaknya ke Ark. Kemudian, di bawah manipulasi jarak jauh dari bintang kutub merah, ia dimasukkan ke dalam kondisi hipnosis yang dalam di mana otaknya diaktifkan. Itu adalah metode pelatihan biasa bagi yang telah terbangun, yang dapat membantu yang telah terbangun mengingat kembali kenangan yang lebih kuno dari puluhan atau bahkan ratusan siklus yang lalu. Ketika Li Yao tiba, Zhang Danyu sedang menulis novel. Setelah diaktifkan oleh Ark Foundation, kekuatan supernya tampaknya telah ditingkatkan lebih jauh. Dalam keadaan setengah sadar, yang misterius, pikirannya masih mengalir seperti pegas, dan jari-jarinya mengetik di keyboard begitu cepat sehingga suara retakan bergema tanpa henti. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti lapisan medan gaya yang sangat khusus, menyebabkan Li Yao tidak berani mengganggu jalan pikirannya. Medan gaya itu bahkan samar-samar beresonansi dengannya. Baru ketika bab besar berakhir, dia menghela napas puas. Suara retakan terdengar dari lusinan buku jarinya sebelum medan gaya tak terlihat itu menghilang dengan aneh. Li Yao, cepatlah ke sini. Lihat bab baruku. Zhang Danyu berseri-seri karena gembira sambil melambaikan tangannya ke arah Li Yao. Ya ampun, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku merasa seperti kembali ke rumahku sendiri setelah kembali ke Yayasan Ark. Melihat begitu banyak pelarian penjara seperti melihat keluargaku sendiri, terutama mereka berdua. Mereka seperti saudara perempuanku. Pikiranku seperti pegas. Sudah lebih dari 10 jam, dan aku tidak merasakan sakit atau lelah. Salep Yayasan Ark benar-benar manjur. Li Yao dengan cepat membolak-balik konten yang baru saja ditulis Zhang Danyu. Benar saja, dalam rentang waktu 1 hari yang singkat, ia telah menulis puluhan ribu kata. Tampaknya yang membatasinya bukanlah pikirannya, melainkan kecepatan kata-katanya direkam. Jika ada metode transmisi pikiran langsung, mungkin ia dapat memuntahkan semuanya sekaligus. Bagaimana menurutmu? Bab baru ini bagus, bukan? Aku tidak tahu mengapa, tetapi setelah pertarungan hebat antara kedua pembangkit itu, otakku tampaknya telah terstimulasi dan membuka pintu misterius. Ide-ide baru yang tak terhitung jumlahnya, ide-ide baru, dan karakter-karakter baru bermunculan dari kepalaku satu demi satu. Zhang Danyu menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, kau tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu. Itu benar, kau tidak akan pernah percaya. Beberapa saat yang lalu, sekitar setengah jam yang lalu, aku samar-samar mendengar suara dengungan datang dari atas. Kemudian, aku memikirkan sebuah plot yang menggemparkan dan tak tertandingi. Aku telah memutuskan untuk menghidupkan kembali Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi untuk bertindak sebagai bos terakhir dari bab Imperium. Haha, aku bisa melakukannya, kan? Tentu saja, Wu Yingqi adalah sosok yang tirani dan kejam. Dia sama sekali tidak dapat dikalahkan dengan mudah oleh tim karakter utama. Jadi, aku telah dengan hati-hati merancang metode yang luar biasa sehingga karakter utama dapat secara wajar dan masuk akal mengalahkan Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi. Sayang sekali aku tidak dapat memberitahumu sekarang. Itu mungkin juga menjadi spoiler. Hehehehe, jika kau benar-benar ingin mendengarnya. Tolong jangan beritahu aku. Li Yao mengerutkan kening. Ia merasa pelipisnya sakit lagi. Aku tidak ingin tahu bagaimana Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi dikalahkan. Sungguh, tidak sama sekali. Hah, Zhang Danyu menggaruk hidungnya dan menoleh untuk melihat konten yang baru saja ditulisnya dengan malu. Cukup bagus, cukup bagus. Iya, tanpa sepengetahuanku, kemampuan menulisku meningkat lagi.
Jujur saja, bahkan aku tidak menyangka akan bisa menulis seperti ini. Itu benar. Terkadang, ketika aku lupa diri dan menulis esai yang panjang dan bervolume, ketika aku melihat ke belakang, aku benar-benar tidak percaya bahwa itu ditulis olehku. Cukup bagus. Selain menambahkan sedikit air, tunggu aku menyederhanakannya sedikit dan aku bisa mengirimkannya. Jangan dipotong pendek, Master Niu. Ini sempurna. Wanita kabut abu-abu itu melangkah maju dan berkata, bukankah kutub merah mengatakan bahwa kau adalah seorang pria dengan kemampuan khusus? Kemampuanmu adalah mengumpulkan informasi penting yang berkelana di alam semesta dan menyajikan informasi tersebut dengan cara yang paling tepat. Namun, apa yang disebut informasi universal adalah hal yang sangat berbahaya, seperti zat berbisa dan sangat memancarkan radiasi. Jika kau mencoba menyajikannya dengan cara yang sangat canggih, seperti transmisi racun dengan konsentrasi 100%, otakmu tidak akan mampu menahannya terlebih dahulu. Kau akan menjadi gila. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk mengencerkan informasi universal dengan air khusus, mengencerkannya lagi, dan mengencerkannya ke kisaran yang aman sehingga Anda dapat mengeluarkannya secara terus-menerus. Di sisi lain, organisasi Bahtera dan bahkan kehendak bumi semuanya mencari informasi universal yang penting. Mereka bahkan dapat mengunci koordinat tepat Anda dan kami melalui informasi kosmik. Jika Anda mengeluarkan informasi yang paling tepat dan murni, Anda akan seperti kilat yang berkilauan dalam kegelapan. Anda mungkin terkunci dalam 1 detik. Tahukah kamu cara menyembunyikan sehelai daun atau setetes air? Yaitu, membuangnya ke hutan dan lautan. Dengan logika yang sama, media apa yang paling cocok untuk menyembunyikan informasi paling penting dari alam semesta? Ini adalah novel web yang panjang dan bau dengan jutaan kata atau bahkan puluhan juta kata. Orang biasa tidak tahan untuk menemukan jawaban dalam novel seperti itu. Hanya orang-orang yang ditakdirkan, roh-roh heroik yang membawa misi dan memiliki apa yang disebut kutub merah sebagai darah panas dan jiwa, yang dapat menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik novel di bawah bimbingan dunia yang tak terlihat. Sementara itu, air yang Anda suntikkan ke dalam informasi alam semesta juga akan melindungi otak para pembaca yang belum sepenuhnya terbangun. Itu juga akan membentuk penghalang gangguan yang akan mencegah sektor asal surga dan keinginan bumi menemukan mereka. Itulah kata-kata asli dari kutub merah. Saya tidak mengerti mekanismenya, tetapi apa yang dia katakan pasti benar. Karena itu, berjanjilah padaku bahwa tidak masalah apakah kamu memahaminya atau tidak saat ini. Tolong pertahankan gaya ini dan dengarkan suara hatimu. Teruslah menuangkan air. Kamu harus tahu bahwa kamu menuangkan air untuk kelahiran kembali bumi, untuk hari esok yang baru, dan untuk masa depan alam semesta. Bab 3224, Bencana Alam Global. Meskipun saya tidak begitu mengerti apa yang Anda bicarakan, kedengarannya sangat masuk akal. Zhang Danyu merenung sejenak. Ia mengepalkan tangan dan melambaikannya. Baiklah, karena besok adalah hari untuk perdamaian bumi dan alam semesta, aku akan menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu dan berusaha mencapai 10 juta kata terlebih dahulu. Aku tidak bisa. Setelah mendengar kata-katamu, aku merasakan ada misi suci yang mengalir deras di dadaku. Banyak inspirasi dan ide bermunculan. Kurasa aku masih bisa menulis. Tidak, aku masih bisa menulis. Itu bisa menunggu. Wanita kabut abu-abu itu melirik Li Yao dan Zhang Danyu. Mengapa kalian berdua tidak mengikutiku dan mempelajari rute pelarian besok? Wanita kabut abu-abu membawa mereka ke gudang tertutup sepenuhnya di lantai 11. Tampaknya itu adalah gudang harta karun yang dijaga ketat. Gerbangnya terbuat dari logam paduan dan setebal setengah meter. Sebuah roda raksasa digunakan untuk membuka dan menutupnya. Garis miring. Banyak senjata yang diduga disimpan di gudang tersebut. Senjata-senjata itu dicurigai, karena bukan senjata yang pernah dilihat Li Yao di TV atau film. Sebaliknya, senjata itu adalah jenis senjata yang dapat menembakkan laser saat pelatupnya ditarik. Ketika wanita kabut abu-abu melemparkan senjata yang tampak seperti obor kepada Li Yao memainkannya untuk waktu yang lama. Ketika dia menekan tombol pada senjata itu, obor itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Kemudian, pilar cahaya merah tiba-tiba muncul dan mengubah obor itu dari pemantik api menjadi sinar matahari. Li Yao sangat terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan panas dan aroma kehancuran dari lampu matahari. Lampu-lampu itu tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihat senjata fantasi serupa di film. Hati-hati, pedang cahaya seperti itu memiliki energi yang luar biasa. Jika kamu jatuh ke tanah, kamu mungkin akan terbakar dan jatuh ke lantai bawah. Secara logika, kata wanita kabut abu-abu itu, ini adalah gudang senjata rahasia Yayasan Ark. Setiap senjata yang disimpan di dalamnya adalah harta yang tak ternilai. Beberapa di antaranya bahkan diawetkan dari reinkarnasi sebelumnya ke yang sebelumnya setelah semua masalah ini. Kalian tidak diperbolehkan menggunakannya sesuka hati. Namun, saat ini, situasinya mendesak. Untuk kembali ke Ark secepat mungkin, kita tidak punya banyak waktu luang. Disimpan dari reinkarnasi sebelumnya. Li Yao merenungkan kata-kata wanita kabut abu-abu itu. Kedengarannya seperti, selain ingatan dan informasi, yang mungkin bisa lolos dari ribut, bahkan barang-barang itu sendiri mungkin bisa lolos dari reinkarnasi dan ditinggalkan pada generasi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dari sudut pandang yang berbeda, materi dan energi dapat diubah menjadi satu sama lain sejak awal. Apa yang disebut materi hanyalah kondensasi dan manifestasi energi dengan cara tertentu, yang merupakan informasi itu sendiri. Segala sesuatu adalah informasi. Selama informasi tersebut dapat melewati siklus yang tak terhitung jumlahnya tanpa musnah, maka barang tersebut dapat disimpan selama ribuan tahun.
Dia hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang cara menyimpan materi dalam ribut Yayasan Ark, ketika wanita kabut abu-abu memproyeksikan layar raksasa di dinding putih di depan mereka, menunjukkan berita dari seluruh dunia. Dalam 24 hingga 48 jam, Liao, seluruh dunia terkena bencana dahsyat. Tatanan masyarakat manusia telah terganggu. Di Jepang, gempa bumi dahsyat dengan kekuatan yang tak terhitung kembali menghantam Teluk Edo. Tidak hanya populasi lebih dari 10 juta orang yang terkena dampaknya, 3 kota besar teratas di dunia juga terendam banjir. Seluruh wilayah Guangdong menggigil karena badai dan tsunami. Menurut analisis awal para ahli gempa bumi global, intensitas gempa bumi tersebut bahkan lebih tinggi daripada gempa bumi berkekuatan 9,5 skala Richter di dekat pantai Chili. Itu adalah gempa bumi pertama dalam sejarah umat manusia. Dalam video yang diunggah media berita dan netizen, terlihat kota makmur yang 2 hari lalu terang benderang dan dipadati orang, kini berubah menjadi kuburan tak bernyawa. Gedung-gedung pencakar langit berubah menjadi nisan-nisan yang berantakan. Ledakan akibat kebocoran tabung gas alam bagaikan cahaya redup yang mengalir dari tulang-tulang. Air laut menggempur jalanan yang banjir bak binatang buas. Jutaan orang telah basah kuyup menjadi bola-bola putih yang membengkak dan menjadi santapan ikan dan udang. Di peta satelit, Kepulauan Fusang yang dulunya berbentuk bulan sabit, tampak seperti digigit binatang buas raksasa dari timur, sementara gadingnya yang terbuat dari tsunami dan badai masih mencabik-cabik daging dan darah di pedalaman pulau tanpa ampun. Tragedi yang telah diramalkan dalam novel legendaris, The Island Sing, yang ditulis oleh penulis fiksi ilmiah terkenal di masa lalu, terungkap perlahan dan tak terbendung di depan mata semua orang. Gempa dahsyat itu tampaknya telah mengaktifkan ratusan gunung berapi yang tidak aktif di seluruh kepulauan. Banyak di antaranya yang menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Jika ratusan gunung berapi meletus pada saat yang sama dan terjadi gempa lain dengan skala yang sama atau bahkan lebih kuat, bukan tidak mungkin pulau-pulau itu akan tenggelam. Wanita kabut abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh, Jepang adalah negara dengan budaya fantasi yang sangat maju. Ada banyak pengamat. Oleh karena itu, kehendak planet ini telah memantau mereka dengan saksama. Setiap kali planet ini diribut, Jepang selalu menjadi yang pertama menderita bencana alam dan bencana buatan manusia. Ibu kotanya telah dilanda berkali-kali. Yayasan Ark juga punya banyak anggota di sana. Sayang sekali, perintah setempat sudah tidak terkendali. Sebagian besar penerbangan telah ditangguhkan. Bahkan penerbangan di tengah penerbangan pun terdampak oleh petir dan badai. Mereka terpaksa kembali dan bahkan ditembak jatuh. Sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Beberapa video, beberapa gambar, dan laporan media berita utama di seluruh dunia menguraikan kengerian kiamat. Ekspresi sembrono di wajah Liao dan Zhang Danyu juga hilang. Ekspresi mereka serius. Seluruh dunia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika kiamat benar-benar terjadi, tidak ada satu negara pun yang dapat bertahan hidup sendirian. Meskipun mereka tidak peduli bahwa Kepulauan Fusang telah tenggelam sepenuhnya, mustahil bagi perubahan yang mengguncang bumi seperti itu untuk tidak memengaruhi benua Asia Timur. Dilihat dari tren perkembangannya, tidak mengherankan jika gunung berapi aktif tiba-tiba muncul di bagian negara yang paling stabil besok. Tidak hanya Kepulauan Fusang yang terancam tenggelam, masyarakat di seberang Samudra Pasifik juga mengalami badai, topan, tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi yang melampaui batas normal. Wanita kabut abu-abu itu menunjukkan serangkaian gambar kepada Liao dan Zhang Danyu. Gambar-gambar itu adalah kota-kota negara terkuat di dunia yang telah tenggelam oleh banjir dan badai yang melanda dan menelan dataran di belahan bumi barat, dan gunung berapi megah yang menyemburkan asap hitam pekat dan perlahan-lahan terbangun. Ini adalah Gunung Berapi Batu Merah, gunung berapi aktif terbesar di Amerika Utara di tengah Taman Nasional Batu Merah. Wanita kabut abu-abu itu berkata, namun, sejak kemarin, kata, hibernasi, tidak lagi berlaku untuknya. Anda dapat melihat dengan jelas betapa mengerikannya asap yang dilepaskannya. Asap itu menutupi ratusan kilometer persegi langit. Ini hanyalah keributan sebelum ia benar-benar terbangun. Ilmuwan telah meramalkan akibat dari letusan Gunung Batu Merah yang dahsyat. Gunung berapi itu akan berhibernasi selama 6 hingga 700 ribu tahun. Setiap letusan akan membawa malapetaka bagi seluruh benua dan bahkan seluruh belahan bumi barat. Magma dan puing-puing vulkanik akan menyapu ribuan kilometer persegi dan meratakan semua yang menghalangi jalannya hingga ke tanah. Bahkan mungkin saja abu vulkanik akan menutupi area seluas jutaan kilometer persegi dan mengubah seluruh benua Amerika Utara menjadi zona mati di mana tidak akan ada sinar matahari. Bahkan mungkin saja seluruh dunia akan jatuh ke era glasial baru. Tapi itu hanya hasil dari keadaan normal. Tuhan tahu betapa mengerikan letusan Gunung Batu Merah ketika kehendak planet ikut campur. Liao dan Zhang Danyu terdiam. Keduanya dengan cepat menelusuri situs web berita dan forum. Terlihat jelas bahwa, selain Kepulauan Fusang dan benua Amerika Utara, berbagai macam bencana dahsyat telah terjadi di Asia, Eropa, bahkan Afrika dan Oseania. Di beberapa tempat, tsunami telah menaikkan dinding air setinggi puluhan meter dan menelan kota-kota pesisir satu demi satu. Di beberapa tempat, zona badai petir dengan radius puluhan ribu kilometer telah muncul, yang tampak seperti hutan mengerikan yang terbuat dari petir. Di tempat lain, retakan sedalam ribuan meter telah muncul karena gempa bumi. Ngarai-ngarai baru retak dengan kecepatan yang terlihat. Di era informasi, bencana alam menyebabkan kerusakan 10 kali lebih besar pada hati manusia daripada di masa lalu. Meskipun bencana alam menyebabkan kelumpuhan jaringan di banyak tempat, banyak informasi mengerikan masih terkirim dan berubah menjadi wabah panik. Banyak negara hampir kehilangan kendali. Membaca sampai titik ini, Liao samar-samar mengerti mengapa Kutub Merah mendirikan sarang organisasi perlawanan di Tank Super. Kapal tanker super adalah pulau-pulau terpencil yang secara alamiah terputus dari belahan dunia lainnya.
Selama mereka berlayar di laut dalam, mereka dapat menyembunyikan diri dengan cara-cara khusus dan terhindar dari gangguan bencana alam. Apa yang disebut tsunami dan gelombang raksasa seringkali hanya terjadi di landas kontinen yang air lautnya relatif dangkal. Untuk menimbulkan bencana yang dapat menghancurkan kapal tanker super yang berada ribuan meter di tengah lautan akan menghabiskan energi yang sangat besar. Kami tidak menyangka bencana alam akan begitu dahsyat hanya dalam waktu 2 hari. Namun, itu semakin menunjukkan kepanikan dan kelemahan musuh serta pentingnya Anda. Wanita kabut abu-abu itu berkata, saat ini, ketertiban sosial dasar masih terjaga di sini. Sebagian jalan raya telah ditutup, tetapi beberapa jalur kereta api menuju perbatasan masih beroperasi. Besok pukul 6, kita akan naik kereta ke perbatasan. Setelah melintasi perbatasan, kita akan bertemu dengan lebih banyak teman. Ini Paman Hui, 7 dewa. Ini, Sparda. Ini, kucing hantu. Bersama aku dan Liao, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk mengawal Sang Danyu, kan? Wanita kabut abu-abu itu memperkenalkan beberapa orang yang terbangun lainnya kepada Liao. Di antara mereka, orang yang terbangun yang dijuluki Sparta memiliki aura kuat yang mirip dengan Paman Hui. Dia adalah salah satu dari 2 orang yang terbangun paling hebat yang datang untuk membantu kota Jiangnan. Selain itu, Nyonya Kabut Kelabu juga merupakan orang yang terbangun paling hebat. Mungkin ada juga monster bernama Liao. Dan gadis muda bernama Kucing Hantu, tampaknya memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Meskipun jumlah orang dalam tim pengawal ini tidak banyak, kekuatan tempur mereka benar-benar hebat. Bab 3225, menuju selatan. Liao ingin mengatakan bahwa ada masalah. Mungkin karena ia telah membangkitkan terlalu banyak kenangan masa lalu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa bahaya menyelimuti dirinya seperti kabut. Tepat saat itu, alarm berbunyi nyaring di tengah badai di luar gedung. Alarm itu baru berhenti berbunyi hampir semenit kemudian. Tak lama kemudian, seorang awakener datang dan melaporkan berita buruk itu kepada semua orang. Karena hujan lebat, waduk di hulu kota jauh lebih tinggi dari level waspada. Sebuah bendungan runtuh. Tidak lama lagi kota itu akan banjir. Liao menelan kata-katanya. Saat-saat yang sulit menuntut tindakan yang sulit. Mereka tidak punya pilihan lain. Semakin cepat mereka meninggalkan benua itu, semakin baik. Liao tidak tidur nyenyak malam itu. Segala macam halusinasi aneh bermunculan dan melayang di mata dan pikirannya seperti lalat yang mengganggu. Tubuhnya, yang telah terbangun lebih jauh hingga mencapai kekuatan yang tidak manusiawi, mengalami segala macam perasaan aneh yang tidak terkoordinasi, seperti mesin yang tidak berfungsi dengan baik yang mengharuskannya untuk terbiasa lagi. Foto-foto dan video bencana alam dari seluruh dunia, serta banyaknya unggahan yang memperkeruh suasana dan mengundang masalah, membuatnya semakin khawatir. Ia merasa bahwa bencana besar akan datang dan tidak ada tempat untuk berlindung. Ia baru tertidur beberapa saat menjelang fajar. Namun, tak lama kemudian, ia dibangunkan oleh pria berotot bernama Sparda, salah satu sahabat wanita kabut abu-abu. Liao tidak tahu kekuatan super apa yang dimiliki Spartan ini jika dibandingkan dengan Paman Hui, tetapi melihat helm dan baju sirah di kepalanya, pelindung tubuh tebal yang dipenuhi colokan anti ledakan, serta senjata bergaya fiksi ilmiah di punggungnya memberinya rasa aman. Garis miring. Saat langit masih gelap dan berkabut, rombongan itu diam-diam meninggalkan kawasan pusat kota dan menuju stasiun kereta api di pinggiran kota. Itu bukanlah stasiun bus yang sering dikunjungi orang, melainkan stasiun kereta barang yang tidak terpakai. Karena banjir yang mendekat dan hujan deras, sebagian besar kereta penumpang ke dan dari kota itu telah dihentikan sementara. Beberapa rute dipenuhi orang. Untuk menaiki kereta penumpang, seseorang harus memberikan nama, kartu identitas, dan informasi sensitif lainnya. Mereka juga harus melalui pemeriksaan keamanan yang ketat dan melelahkan. Pemantik api, yang berdengung di pinggang Liao saja sama sekali tidak mungkin lolos pemeriksaan. Jika terjadi konflik, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dan menunda waktunya yang berharga. Oleh karena itu, wanita kabut abu-abu dan Yayasan Bahtera di belakangnya berusaha keras dan mendapatkan kereta barang. Mereka diminta meninggalkan tempat itu dengan kereta barang sebagai pengawal. Meskipun kondisi kereta barang tidak senyaman kereta penumpang, keuntungannya adalah semua sambungannya sudah ditembus. Saat mereka tiba di stasiun, tidak butuh waktu lama sebelum kereta mulai melaju perlahan. Selain itu, ruang di kereta cukup luas. Seluruh gerbong adalah milik mereka, memungkinkan mereka untuk mengatur tindakan pertahanan dengan tenang. Yang lebih hebat lagi adalah gerbong di depan mereka dipenuhi 3 kendaraan off-road yang dimodifikasi khusus. Kondisi kendaraan itu sangat baik. Tangki bahan bakar terisi penuh. Semua jenis senjata, peralatan, dan perkakas bertahan hidup ada di dalamnya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada kereta, ia dapat meninggalkan rel dan terus melaju. Penataan wanita kabut abu-abu memberi Liao pemahaman lebih langsung tentang fondasi Fangzhou. Akan tetapi, itu tidak berarti dia bisa bersantai menghadapi perjalanan berbahaya itu. Meskipun mereka telah meninggalkan kota dan menempuh perjalanan ratusan kilometer ke selatan, hujan deras itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh mata memandang, langit seluas 1 juta kilometer persegi itu seperti tertutup awan gelap. Awan hitam pekat itu seperti waduk yang jebol, mengalirkan sumber air besar yang mengalirkan arus listrik ke dunia manusia. Saat itu pukul 9 pagi. Langit cerah dan bumi bersih, tetapi dunia masih terjebak dalam kegelapan yang suram. Awan gelap dan gunung-gunung yang jauh menyatu, memberikan kesan bahwa dunia sedang runtuh. Jalan raya yang sejajar dengan rel kereta api telah runtuh total. Liao melihat banyak sekali mobil yang menghalangi jalan raya. Orang-orang meringkuk di dalam mobil dengan putus asa, menatap air yang tak terbatas, tidak dapat bergerak.
Banyak jalan bahkan terbagi menjadi pulau-pulau kecil akibat banjir. Manusia, yang merupakan roh semua makhluk, tampak tidak berarti dan tidak berdaya di hadapan kekuatan alam. Untungnya, rel kereta api itu baru dibangun beberapa tahun lalu. Sebagian besar jalan dibangun di atas panggung tinggi 10 hingga 20 meter di atas tanah. Kereta itu juga membawa banyak perbekalan yang sangat dibutuhkan wilayah selatan. Oleh karena itu, kereta api itu masih bisa melaju kencang di tengah badai dan petir. Namun, udaranya begitu berat sehingga hampir meledak. Semua orang khawatir kereta api itu tidak akan sampai ke stasiun perbatasan di selatan. Adegan mengembara di malam yang gelap memberi Liao perasaan yang sangat familiar. Dia samar-samar ingat bahwa legenda, kultivator Liao, berasal dari kereta api yang melaju kencang di zona badai petir di Federasi Star Glory. Kalau dilihat dari sudut pandang lain, dengan fisiknya yang bisa bikin onar, ditambah lagi dia sedang menggendong orang penting di dalam kereta, ditambah lagi dengan kilat dan guntur yang seolah-olah menjadi kiamat, akan sangat aneh kalau tidak terjadi apa-apa padanya. Liao menggelengkan kepalanya keras-keras dan menyingkirkan pikiran-pikiran tak jelas itu dari benaknya. Ia mengamati semua orang di kereta. Sejak ia naik kereta, Zhang Danyu telah berjongkok di sudut dengan punggung menghadap semua orang. Ia mengetik di keyboard dan terus menulis bab-bab selanjutnya. Paman Hui, di sisi lain, sedang membaca komik dengan penuh perhatian. Liao melirik sampulnya. Nama komiknya adalah pria berotot yang dijuluki Sparta, itu sedang membongkar dan menyentuh senjatanya. Dibandingkan dengan tangan Liao yang bergerak secepat angin, gerakannya cukup lambat, tetapi penuh dengan emosi, seolah-olah dia tidak menyentuh baja dingin melainkan pantat kekasihnya. Di sisi lain, wanita kabut abu-abu itu mengoperasikan laptop yang dimodifikasi secara khusus. Dia tampaknya berkomunikasi dengan sarang Yayasan ARK dan menerima instruksi lebih lanjut dari tiang merah. Yang aneh adalah kabel laptop itu terhubung ke kepala, kucing hantu, yang terakhir terbangun, dan dua tambalan magnetik ditempelkan di pelipisnya. Apa maksudnya? Apakah lebih aman untuk mentransmisikan informasi dengan cara seperti itu dengan memperlakukan otak manusia sebagai semacam antena? Li Yao bingung. Mungkin karena merasakan kegelisahan dan kebingungannya, wanita kabut abu-abu itu menutup komputernya dan duduk di sebelah Li Yao lagi setelah dia selesai mengirimkan informasi. Li Yao memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepadanya tentang senjata-senjata fantasi. Mengapa Yayasan ARK menyimpan begitu banyak senjata yang tampaknya berada di luar level teknologi modern? Dari mana asal senjata-senjata itu? Wanita kabut abu-abu itu juga tidak begitu paham tentang mekanismenya. Dia hanya bisa memberi Li Yao sebuah contoh. Mekanisme itu seperti area di dalam komputer yang tidak bisa dihapus, tidak peduli seberapa keras komputer itu diformat. Meskipun area itu tampaknya telah dihapus atau diubah hingga tidak dapat dikenali lagi, semua informasi di dalam area itu dapat dikembalikan selama instruksi kunci dipahami. Senjata-senjata fiksi ilmiah, magis, dan bahkan fantasi yang tampaknya berada di luar era tersebut seharusnya merupakan produk-produk dari era yang glamor dan tidak dikenal sebelum reinkarnasi asli. Senjata-senjata itu telah diciptakan oleh roh-roh heroik di awal dan disembunyikan di ruang yang tidak dapat dihancurkan dengan seni rahasia. Setiap kali reinkarnasi dimulai kembali, para pelarian penjara akan membangkitkan ingatan kuno mereka dan menemukan senjata pamungkas yang hilang. Hingga hari ini, Li Yao masih belum jelas tentang klasifikasi kekuatan orang yang terbangun. Oleh karena itu, Nona Grey Mist hanya mengambil kesempatan untuk memberikan pengenalan singkat tentang Li Yao. Baik Hellbreaker maupun Prison Guardian, semuanya diklasifikasikan ke dalam level kebangkitan yang sama. Mereka yang baru saja terbangun dan samar-samar mengingat 5 reinkarnasi pertama disebut pemula, mereka yang dapat mengingat 6 hingga 10 reinkarnasi disebut pendalam, dan mereka yang dapat mengingat lebih dari 10 reinkarnasi disebut finalis. Alasan pembagian tersebut adalah karena para pahlawan yang dipenjara di penjara reinkarnasi semakin lemah karena mereka semakin sering bereinkarnasi. Fakta bahwa mereka dapat mengambil lebih banyak memori kuno berarti bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih kuat, teknik yang luar biasa, dan hampir sama merusaknya dengan para dewa. Dalam kehidupan ini, kebangkitan ingatan dari lebih dari 10 reinkarnasi adalah batas bagi sebagian besar pahlawan. Bahkan jika seseorang mampu membangkitkan ingatan dari lusinan reinkarnasi, ingatan itu seringkali berbintik-bintik, terfragmentasi, dan tidak penting seperti pasir dan debu. Oleh karena itu, finalis yang telah membangkitkan lebih dari 10 kehidupan akan menjadi pejuang terbaik dari Bahtera dan Kiamat. Tentu saja ada pengecualian. Konon katanya ada sejenis orang yang terbangun yang dapat melampaui ribuan reinkarnasi dan terbangun dari ingatan awal saat menjelajahi lautan bintang dan mengguncang alam semesta sebelum mereka dipenjara. Mereka samar-samar menyentuh kebenaran tentang bumi tak terbatas dan penjara reinkarnasi, yang merupakan super perseptif, yang legendaris. Meskipun tidak pernah diakui secara eksplisit, semua anggota Yayasan ARK secara diam-diam mengakui bahwa Red Paul, pemimpin mereka, adalah seorang ESP. Ramalan, pemimpin sektor asal surga, di sisi lain, adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sebagai cakar dan gigi dari kehendak bumi, dia belum tentu seorang ESP. Mungkin saja dia adalah proyeksi atau inkarnasi dari kehendak bumi. Namun saat ini, kemampuan yang ditunjukkan Li Yao, termasuk perhatian khusus yang diberikan Red Paul kepadanya, membuat wanita kabut abu-abu itu curiga bahwa Li Yao juga seorang kultivator yang sangat tanggap. Tentu saja, Red Paul harus memastikannya secara langsung. Li Yao pun tidak tahu siapa dia sebenarnya. Meskipun kepingan memori yang tak terhitung jumlahnya tentang kultivator Li Yao melayang di dalam otaknya, ada sesuatu yang sangat aneh pada setiap gambaran yang seperti mimpi, balon putih perak yang sangat besar itu bagaikan cermin 3D yang memantulkan jiwanya yang bengkok. Lalu apa sebenarnya itu? Kultivator Li Yao seharusnya tidak mengalami hal aneh seperti itu.
Liao telah mengakui keberadaan balon aneh itu kepada wanita kabut abu-abu sehingga dia atau kutub merah dapat menganalisisnya dan menemukan jawabannya. Namun entah bagaimana dia akhirnya menelan kata-katanya. Tepat saat itu, alarm melengking bergema di atas kereta. Sesuatu datang ke arah mereka dari langit. Bab 3226, melawan pemburu lagi. Pengejar. Dengan wajah serius, wanita kabut abu-abu itu berkata dengan serius, para pemburu telah menangkap kita. Tidak mengherankan bahwa sektor asal surga mengejar mereka. Namun, musuh telah memilih waktu dan tempat yang tepat. Saat ini, badai dan badai petir sedang dalam kondisi paling ganas. Di depan mereka, ada jalan berbahaya yang terbuat dari puluhan terowongan dan jembatan rel yang melintasi beberapa gunung. Jembatan rel dibangun di tengah-tengah pegunungan yang terus-menerus dan memiliki perbedaan ketinggian hampir 100 meter. Di bawahnya terdapat sungai yang mengamuk. Karena badai yang terus-menerus, bahkan aliran sungai yang sebelumnya tenang telah berubah menjadi naga yang mengamuk. Bahkan para ahli super yang telah membangkitkan ingatan dan kemampuan tempur dari kehidupan mereka sebelumnya tidak akan mampu bertahan dari banjir yang melonjak jika mereka jatuh ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kereta api telah mencapai jembatan kereta api pertama. Tidak ada jalan kembali. Liao, Sparda, pimpin. Wanita kabut abu-abu itu membuka celah di kereta. Jeritan memekakkan telinga bercampur dengan suara angin dan hujan segera membanjiri. Dunia seakan berubah menjadi lautan. Air laut, yang bau memenuhi seluruh kereta dalam sekejap mata dan bahkan merobek dinding, membuatnya terpapar petir dan guntur. Zhang Danyu sekali lagi gagal memenuhi harapan dan berteriak. Sang awakener yang dijuluki, kucing hantu, bergegas menempelkan kedua tangannya di pelipis Liao. Cahaya biru lembut keluar dari telapak tangannya dan menenangkannya, membuatnya mengantuk lagi. Tampaknya kemampuan supranatural, kucing hantu, condong ke arah gangguan mental, hipnotis, dan gelombang otak. Itu memang kemampuan yang berguna. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim pengawal sebagai, yang sangat cermat. Ini bukan saatnya untuk berunding. Selain itu, wanita kabut abu-abu itu benar-benar telah berubah menjadi gumpalan kabut abu-abu dan merangkak keluar dari celah tersebut. Liao tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mencengkeram pedang cahaya di pinggangnya dan mengambil senjata jarak jauh yang diberikan, Spartan, kepadanya. Kemudian dia merangkak keluar juga. Hujan deras di luar kereta bagaikan palu besi tak kasat mata yang menghantam tanpa ampun orang-orang yang berpegangan pada dinding dan atap kereta. Kilatan petir jatuh di sekitar rel satu demi satu. Beberapa di antaranya bahkan tertarik oleh komponen listrik di ujung depan kereta dan menimbulkan percikan api yang menyilaukan. Ditambah lagi dengan jurang tak berdasar di kedua sisi jembatan kereta api, sungguh merupakan pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah terlupakan hanya dengan sekali pandang. Jika mereka adalah orang-orang biasa yang belum terbangun, bahkan prajurit elit yang terlatih dengan baik akan merasa sulit untuk bergerak di lingkungan yang keras seperti itu, apalagi untuk bertarung. Bahkan seorang awakener seperti Liao merasa sulit untuk mengangkat kepalanya di tengah badai. Ketika akhirnya ia mencapai bagian atas kereta, ia melihat seorang pria aneh yang mengenakan jas hujan tempur dan sepasang kacamata merah. Nama pria itu adalah Spider, dan ia adalah petugas penjemput yang telah diatur oleh Yayasan Ark di stasiun kereta. Setelah kereta mulai bergerak, ia telah mengamati dan menjaga kereta dari atas kereta. Sangat mungkin ia memiliki kemampuan tertentu yang membuatnya tidak takut terhadap angin dan hujan. Menengadah, laba-laba itu memberi isyarat dan menunjuk ke langit. Liao menyeka hujan dingin di wajahnya dan mengangkat kepalanya, mencoba untuk tetap membuka matanya. Awalnya, ia tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Namun, ketika kilat membelah langit dan menerangi bumi, ia melihat segalanya. Mereka tampak seperti puluhan elang raksasa. Bentuknya seperti pesawat layang atau pesawat tak berawak raksasa. Liao tidak tahu jenis drone apa yang dapat terbang dengan stabil dalam cuaca buruk seperti itu dan melacak kereta yang melaju kencang dengan tepat. Akan tetapi, saat dia memikirkan Yayasan Bahtera, yang membanggakan teknologi dan senjata fantasi yang melampaui zamannya serta diberkati oleh kehendak bumi, dia menyadari bahwa sektor asal surga tidak akan bertarung hanya dengan senjata abad ke-21. Astaga, guntur lainnya mengirimkan serangkaian petir terbalik ke tanah, yang berlangsung lebih dari 10 detik dan memungkinkan Liao dan yang lainnya melihat para pengejar dengan jelas. Itu manusia, sang pembangun sektor asal surga mengenakan pakaian bersayap, yang tampak seperti tahi lalat. Ia juga membawa ransel jet besar di punggungnya. Sayap logam lebar terbentang di kedua sisi tubuhnya, dan api hitam menyembur keluar dari punggungnya. Ia menukik ke arah kereta dengan lincah. Tentu saja, tidak semuanya terbangun. Cukup banyak drone, di bawah kendali mereka yang terbangun, menembaki mereka seperti anak panah yang menyala. Ah, Sparda meraung. Ia memegang senjata yang tampak aneh namun sangat brutal di masing-masing tangannya dan menembak ke langit tanpa henti. Itu bukanlah badai peluru yang ditembakkan dari moncongnya melainkan gugusan plasma menyilaukan yang meledak di udara dan berubah menjadi jaring listrik selebar ratusan meter. Liao begitu dekat sehingga dia bisa merasakan dahsyatnya plasma dari udara yang menggigil. Kuku-kukunya hampir meledak. Kulit di tangan dan tubuh Sparda juga terkoyak, memperlihatkan darah dan dagingnya. Dia pasti sangat kesakitan saat terkena tetesan air hujan sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangkauan serangan kedua, senjata plasma, itu sangat luas. Banyak pengejar dari sektor asal surga telah tersambar petir. Busur listrik menari-nari di sekujur tubuh mereka. Setelan terbang mereka penuh dengan lubang, dan sayap logam di punggung mereka terpelintir parah. Selain itu, karena gangguan badai, mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan arah dan jatuh ke tanah. Di bawah mereka ada kabut dan derasnya aliran air pegunungan. Para pengejar kehilangan kereta dan jembatan dan jatuh ke dalam gelombang pasang.
Tak lama kemudian, mereka berhenti bernapas. Liao, wanita kabut abu-abu, dan laba-laba bergabung dalam pertempuran. Kembang api yang dahsyat bermekaran dengan sangat indah di udara, memaksa para pengejar untuk berpencar. Hai, menyadari bahwa daya tembak di pihak Ark Foundation terlalu dahsyat, para pengejar mengubah strategi mereka. Kecepatan menukik drone meningkat seketika. Saat masih di udara, mereka sudah terbakar seperti tengkorak yang terbakar. Serang drone terlebih dahulu. Sparda pastilah seorang ahli senjata di organisasi itu. Ia segera merasakan anomali dari pesawat nirawak itu dan memerintahkan semua orang untuk memfokuskan semua daya tembak mereka pada pesawat nirawak itu. Seperti yang ia duga, ketika salah satu pesawat nirawak itu meledak, sebuah bola api berdiameter puluhan meter muncul dalam sekejap mata. Bola api itu bercampur dengan aliran api abu-abu dan putih yang tampak seperti kematian. Sungguh aneh dan sulit dipercaya bahwa pesawat nirawak itu telah meledak di langit kereta. Lebih banyak lagi drone yang menukik ke bawah. Untungnya, mereka telah mencapai ujung jembatan kereta api. Di depan mereka ada sebuah terowongan di tengah gunung. Saat kereta memasuki terowongan, jangkauan pertahanan yang dibutuhkannya berkurang hingga minimum. Semua orang melepaskan tembakan pada saat yang sama dan menghancurkan beberapa drone di luar terowongan. Bola api mengamuk seperti naga yang marah, tetapi mereka tidak dapat mengejar kereta yang melaju kencang. Namun peringatan itu belum hilang. Terowongan itu pendek, panjangnya tidak lebih dari 1000 meter. Para pemburu yang masih berada di udara dapat dengan mudah menyeberangi bukit dan berada di depan mereka. Liao dan yang lainnya menggertakkan gigi dan melihat ke arah pintu keluar terowongan. Ternyata, saat kereta meninggalkan terowongan, lebih dari 10 pengejar dengan kostum bersayap melayang tak jauh di atas kepala mereka seperti burung gagak yang lapar. Beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk melompat ke dalam kereta. Pergilah ke neraka. Sparda meraung dan membombardir lagi, menghabisi seorang pengejar yang baru saja melompat ke atas kereta. Pengejar itu hancur berkeping-keping di bebatuan di samping rel kereta, tetapi tidak ada salahnya memanfaatkan fakta bahwa pengejarnya telah mengintai di sisi gelap pintu keluar terowongan. Sparda mengambil kesempatan untuk terbang dengan kecepatan tinggi dari ketinggian rendah. Cakar dan giginya yang tajam membelah 3 luka dalam di bahu kanannya. Senjata plasma di tangan kanannya terbang keluar dan menghilang ke dalam kegelapan. Suara tawa aneh si pengejar seakan bergema di udara, seperti pekikan burung gagak. Wanita kabut abu-abu itu mendengus. Dia membuka bibirnya, dan kabut abu-abu samar-samar mengikat pengejarnya seperti ular terbang bersayap. Tak lama kemudian, kabut itu menyebar dan membungkusnya dalam gumpalan kabut abu-abu. Kelima inderanya hilang, dan dia menabrak gunung dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi bola api yang menyedihkan. Namun, penghentian tembakan terus-menerus juga menciptakan peluang pendaratan yang sangat baik bagi para pengejar, termasuk pemburu, Hugo Smith, yang masih mengenakan jas, kacamata hitam, dan sepatu kulit hitam di lingkungan yang sangat menyebalkan. 7 pengejar mendarat di atap tank dengan lembut. Ledakan, retak, petir menyambar silih berganti, menyinari dunia hitam putih sesaat. Ledakan, ledakan, sungai di bawah kereta, begitu pula pegunungan bergelombang di kejauhan, semuanya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, yang merupakan suara miliaran ton batu dan lumpur yang mendekat dan menelan segalanya. Bahkan kereta itu sendiri berguncang aneh, seakan-akan jalan layang yang menopang kereta itu akan runtuh kapan saja. Di panggung apokaliptik, bahtera, kiamat, pemecah neraka, dan penjaga penjara saling berhadapan dengan dingin sejauh 2 kereta. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi Liao melihat pemburu yang tidak jauh darinya membungkuk padanya dan memberi isyarat untuk memberi salam. Sebelum dia sempat bereaksi, kereta sudah memasuki terowongan kedua. Terowongan itu panjangnya 12 km, yang berarti mereka akan berada dalam kegelapan total untuk waktu yang lama. Datangnya kegelapan juga merupakan tanda dimulainya pertempuran. Hilangnya penglihatan bukanlah halangan besar bagi banyak kultivator yang telah terbangun. Sebaliknya, hal itu hanya menambah intensitas dan ketidakpastian pertempuran. Selama sesaat, suara langkah kaki, suara tembakan, suara peluru, dan bilah tajam yang memotong daging dan tulang bergema tiada henti. Liao juga merasakan suatu kekuatan tajam menyapu dadanya, mencoba menggali jantungnya sendiri. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Secara naluriah ia bersandar dan menendangkan kakinya. Seperti yang diharapkannya, ia mengenai sasaran dengan tepat, tetapi umpan baliknya tumpul dan tidak nyaman seolah-olah ia telah menendang karet. Namun, ia akhirnya berhasil menjauhkan diri dari musuh. Jantungnya yang berdebar kencang mengatakan kepadanya bahwa musuhnya adalah yang paling berbahaya. Mahasiswa Liao, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu masih hidup, dan bahwa kamu akan memiliki kekuatan yang luar biasa hanya dalam beberapa hari. Benar saja, suara sopan dan dingin seorang pemburu datang dari kegelapan. Si pemburu langsung menuju Liao dan bukannya wanita kabut abu-abu itu. Bab 3227, Penghakiman Diri Sendiri. Pemburu, Liao menyentuh dadanya dan merasakan cairan kental dan bau. Setelan anti peluru dan anti tusukan yang terbuat dari serat super itu rapuh seperti koran basah saat diserang pemburu. Liao merasakan setiap pori-pori di tubuhnya menyempit karena rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mengamati setiap milimeter gerakan pihak lain dalam kegelapan. Pada saat yang sama, dia berteriak, Nona Kabut Kelabu memberitahuku banyak hal. Aku juga mendengarmu dan Zhang dan Yu berbicara tentang banyak hal. Katakan padaku, jika kita benar-benar hidup dalam labirin waktu dan penjara reinkarnasi, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk melarikan diri bersama kami? Mengapa kamu harus menjadi anjing yang menyedihkan dan menyedihkan? Karena tidak mungkin bagi kami untuk keluar. Suara pemburu yang acuh tak acuh itu datang dari kegelapan.
Namun, yang sama sekali berbeda dari suara itu adalah serangannya yang sangat tajam. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia berubah menjadi hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya lagi dan menyerang Li Yao dari berbagai sudut. Perasaan tercekik yang tampaknya telah membekukan ruang itu menyerang hati Li Yao lagi. Untungnya, setelah menelan pecahan jiwa di kedalaman otak guru Zhang Jiasu, kekuatan Li Yao meningkat pesat. Dia bahkan nyaris tidak mampu mengimbangi kecepatan pemburu itu. Keduanya saling bertukar serangan yang memukau dan memukau di ruang yang hampir membeku. Itu jelas merupakan tabrakan daging dan darah, tetapi tampaknya mereka akan bertabrakan menjadi serangkaian percikan yang memukau. Pada saat ini, Spartan, yang tidak jauh dari sana, meraung lagi. Plasma menerangi terowongan gelap itu sebentar, memungkinkan Li Yao melihat bahwa si pemburu telah menarik pistolnya, yang moncongnya sangat dekat dengan hidungnya. Bang 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 bang. Pemburu itu melepaskan 7 peluru berturut-turut. Untungnya, Li Yao bereaksi tepat waktu dan pingsan seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia menghindari peluru dan menendang tulang kering pemburu itu dengan keras. Ketika kecemerlangan plasma mereda, mereka berdua kembali damai dan tenang. Dalam ratusan reinkarnasi, banyak sekali pemuda berdarah panas yang penuh harapan dan ambisi seperti Anda yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mencoba menantang penjara, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berakhir dengan baik. Pemburu itu menyembunyikan moncong senjatanya yang merah membara di belakang punggungnya dan melanjutkan, "Siswa Liao, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Menghancurkan penjara ini, atau menghancurkan planet ini sepenuhnya? Planet yang indah dan cemerlang ini dihuni oleh 6 miliar orang, satu-satunya rumah kita. Tahukah kau betapa gelap dan berbahayanya dunia di luar penjara reinkarnasi? Tahukah kau betapa suram dan menyakitkan masa depan kita tanpa bumi? Tidak, kau tidak tahu apa-apa tentang alam semesta yang sebenarnya. Kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri dan masa depan 6 miliar orang. Selagi situasi masih bisa diselesaikan, segera tinggalkan fantasi konyolmu dan kembalilah ke jalan yang benar. Jika kamu bergabung dengan organisasi pencerahan surga, kamu akan bisa mendapatkan hampir semua hal sesuai aturan. Tidak hanya di kehidupan ini, tetapi juga di 5 atau 10 kehidupan berikutnya. Semua yang kamu inginkan bisa jatuh dari langit. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dengan mudah. Kamu akan menjadi pelindung bumi yang sebenarnya. Garis miring. Lalu apa? Li Yao mencibir, apakah aku harus menyaksikan bumi dihancurkan berulang kali tanpa melakukan apapun? Bam 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 bam. Suara tembakan kembali bergema di kegelapan. Para pemburu menembaki tempat Li Yao mencibir. Namun, Li Yao tidak ada di sana, sama seperti pemburu itu tidak berada di tempat asal suaranya. Serangan dari kedua belah pihak hanya mengenai udara. Lagi pula, kita punya kehidupan yang hampir tak terbatas. Kita bisa terlahir kembali setelah setiap kehancuran. Apakah itu penting? Pemburu itu terus membujuknya, seolah-olah dia bukan orang yang telah menembakkan peluru mematikan ke Li Yao. Apakah ada yang salah dengan kehidupan seperti itu? Tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Sambil menahan napas, Li Yao mengencangkan cengkeramannya pada pedang cahaya di pinggangnya. Dia mengangkat setiap helai rambut di tubuhnya dan menggunakannya sebagai antena untuk mencari jejak si pemburu. Jika kita menyerah atau bahkan menuruti kehidupan seperti itu, apakah kita benar-benar menjalani kehidupan, atau apakah kita boneka yang dimanipulasi oleh orang lain? Atau apakah kita bahkan lebih sengsara daripada boneka? Serangkaian tokoh dalam superkomputer. Tidak. Apakah itu kebahagiaan atau kesakitan? Apakah itu keberhasilan atau kegagalan? Apakah itu kedamaian atau perang? Tidak ada yang penting. Aku hanya tidak suka dikendalikan, dibius, dan didefinisikan oleh orang lain. Apapun yang ada di luar penjara reinkarnasi, apakah alam semesta lebih gelap dari yang kita bayangkan atau tidak, itu adalah pilihan kita sendiri. Kita bersedia membayar berapapun harganya. Tidak ada kekuatan yang dapat mengikat kita. Kami telah membuat pilihan. Sang pemburu meninggikan suaranya. Dahulu kala, kita memilih jalan yang tidak bermoral dan melanggar hukum, hanya untuk menghancurkan segalanya, termasuk diri kita sendiri dan alam semesta. Saat ini, penjara reinkarnasi adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita harus merenungkan semua kesalahan kita dan menghapus semua dosa kita. Hanya setelah miliaran reinkarnasi kita dapat terlahir kembali. Saat ini, kita tidak jauh dari akhir reinkarnasi. Aku samar-samar dapat merasakan bahwa sebagian besar roh heroik telah membersihkan dosa-dosa jauh di dalam jiwa mereka dan menjadi murni dan bebas. Tetapi beberapa dari kalian, kuman, virus, dan kanker belum puas. Mereka masih gelisah dan ingin menuntun 6 miliar roh heroik ke jalan yang salah lagi sehingga miliaran tahun hukuman dan penebusan akan sia-sia. Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Benar-benar lelucon. Li Yao berteriak, siapa yang berhak menghakimi dan menghukum kita selain diri kita sendiri? Apa yang disebut, kehendak bumi? Aku tidak akan membiarkan monster seperti itu memerintah kita dan mengendalikan hidup kita. Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa, pelajar Li Yao. Sang pemburu tersenyum. Kehendak bumi, bukanlah monster. Tentu saja, itu bukanlah planet seperti bumi yang telah hidup dan memiliki kehidupannya sendiri. Apa yang disebut, kehendak bumi, adalah kehendak semua penduduk bumi. Itu adalah penyesalan yang mendalam, rasa sakit, rasa bersalah, ketakutan, keengganan, dan sebagainya. Itu adalah hasil akhir dari serangkaian emosi. Itu adalah keinginan kuat kita untuk memperbaiki alam semesta yang kita hancurkan dengan tangan kita sendiri. Itu adalah keputusan kita sendiri. Oleh karena itu, bukan orang lain yang membangun penjara reinkarnasi seperti itu dan melemparkan kita ke dalamnya. Kitalah yang menciptakan ruang yang luar biasa dan melakukan meditasi dan doa yang tulus untuk 6 miliar jiwa orang yang telah meninggal ribuan kali selama miliaran tahun. Atau dalam kata-kata Anda, itu adalah pelatihan tertutup, yang khusus. Saat ini,
Pelatihan kita akan segera berakhir. Kita akan tiba di alam semesta dengan penampilan yang benar-benar baru dan memulai perjalanan yang benar-benar baru, dan kamu akan mengembalikan semuanya ke titik awal pada saat yang kritis seperti ini. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Apa? Li Yao tercengang. Tepat pada saat itu, kereta api yang menderu keluar dari terowongan. Di depannya ada jalan pegunungan di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Sebuah jembatan membentang di atas jalan pegunungan itu. Di bawah terjangan petir, guntur, dan badai, jembatan itu tampak bergetar dan dalam bahaya. Di tengah bukit, seharusnya ada sungai yang sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Namun sekarang, sungai itu tenggelam oleh hujan deras dan lumpur di kedua sisi bukit, berubah menjadi naga yang mengamuk dan meraung memekakkan telinga. Astaga, ketika cahaya redup menyinari mereka berdua, si pemburu sudah menerjang mendekat dari sisi kiri Liao. Sebuah payung hitam mewah muncul di tangannya. Ia menebaskan payung itu ke perut Liao seperti pedang. Meskipun reaksi Liao cepat, ia tetap meninggalkan luka dalam di tubuh Liao. Liao mengambil kesempatan itu untuk menyalakan pedang cahayanya dan mengayunkannya. Setelah terdengar suara seperti lampu neon, tangan kanan pemburu yang memegang payung itu melayang ke udara. Lukanya tampak seperti terbakar oleh suhu tinggi. Bam. Si pemburu sama sekali tidak terpengaruh oleh senjata super di tangan Liao, dan dia juga tidak bersedih atas kehilangan lengan kanannya bahkan selama setengah detik. Tangan kirinya masih memegang senjata dengan cara yang paling tepat dan stabil, menembakkan semua peluru ke wajah Liao. Kesabaran dan ketenangannya akhirnya membuahkan hasil. Seluruh tubuh Liao bergetar seolah-olah dia telah ditembak. Dia jatuh dari atas kereta dan jatuh di bawah jembatan yang mengamuk. Lightsaber-nya juga terlepas dari tangannya dan terbang jauh. Liao, wanita kabut abu-abu itu berseru kaget tidak jauh dari situ. Namun, dia juga telah diganggu oleh beberapa awakener lain dari sektor asal surga, yang juga memiliki tim mereka sendiri dan tidak akan dapat menyingkirkan mereka dengan mudah. Saat itu juga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedang terbang itu berada jauh dari Liao dan bahkan tak terlihat oleh siapapun. Namun, seolah-olah ditarik oleh kekuatan misterius, ia membuat belokan aneh di udara dan menembus dinding dan atap tangki dari bawah. Api yang membakar menembus tangki dan merangkak keluar dari kaki pemburu itu. Si pemburu tidak menyangka bahwa Liao telah menguasai teknik mengendalikan objek dari jarak jauh hanya dalam beberapa hari, dan bahwa dia dapat mengendalikan arah, jarak, dan sudut dengan sangat tepat. Semua perhatiannya terfokus pada Liao, yang jatuh dari langit. Dia tidak menyangka bahwa pedang cahaya akan merangkak keluar dari kakinya. Cahaya merah tua menembus poros tengah tubuhnya dan membelahnya menjadi dua bagian dari selangkangan hingga kepalanya. Baru pada saat inilah Liao melemparkan ikat pinggangnya, mengaitkannya ke jendela kereta, dan melompat lagi. Keringat sebesar kacang memenuhi wajahnya. Dia melirik mayat pemburu itu untuk memastikan bahwa orang itu benar-benar mati. Kemudian dia melihat luka-luka mengerikan sebesar mangkuk di bahu dan perutnya dan merasa agak lega. Nyaris saja, kalau saja ia tidak membayar harga setinggi itu, memanfaatkan kecerobohan lawan, dan menghunus senjata dahsyat yang mampu membelah besi bagai membelah lumpur, mustahil baginya untuk mengalahkan lawan seberat itu seperti sang pemburu. Baik Bahtera maupun Kiamat tidak menyangka bahwa pemburu itu akan dibunuh oleh Liao. Mereka berdua tercengang, dan tempat itu menjadi sunyi senyap. Namun, sedetik kemudian, tubuh pemburu itu tiba-tiba menggigil. Bab 3228, Tubuh Abadi. Hancurkan tubuhnya. Wanita kabut abu-abu adalah yang pertama bereaksi. Dia berteriak pada Liao dan Sparda. Sparda meludah dan mengarahkan pistol plasma ke tubuh pemburu itu, yang telah terbelah menjadi dua bagian, sebelum ia melepaskan tembakan. Plasma itu langsung mengubah tubuh itu menjadi abu dan hancur menjadi bubuk hitam dalam badai. Namun dia terlambat, atau lebih tepatnya, plasma itu sama sekali tidak berguna melawan benda yang meluap dari mayat itu adalah sesuatu yang tampak seperti kabut dan api. Tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat bergerak naik turun di udara, menyebabkan Liao teringat pada gelombang serangga yang terbuat dari ribuan serangga terbang. Gelombang serangga kecil itu mengeluarkan suara, skuyak-skuyak, saat ia terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi ke kereta yang jauh dan menghilang. Tak lama kemudian, teriakan, perkelahian, dan benturan bergema di dalam gerbong. Tak lama kemudian, pintu gerbong terbuka, dan seorang pria parubaya berseragam inspektur kereta merangkak keluar seperti laba-laba dan berdiri kokoh di atap gerbong. Dia adalah pria oriental pada umumnya, berkulit kuning dan berambut hitam. Terlihat dari kerutan di wajahnya dan rambutnya yang mulai memutih sebelum waktunya, ia seharusnya mendedikasikan seluruh hidupnya untuk jalur kereta api ini. Ia seharusnya sudah lama menjadi komponen yang tidak dikenal di jalur kereta api dan kereta api ini. Ia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan dunia negara adikuasa. Namun saat ini, sekumpulan racun yang tampak seperti kabut dan api mengalir di dalam matanya yang cekung. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang lembut sekaligus kejam. Wajahnya persis sama dengan Hugo Smith, pemburu, yang baru saja meninggal. Mahasiswa Liao, sepertinya aku harus menaikkan penilaianku terhadapmu lagi. Petugas kereta, yang lahir dan dibesarkan di timur dan mungkin tidak pernah meninggalkan negara itu sepanjang hidupnya, berbicara dalam bahasa ibunya dengan nada yang sangat kaku. Nadanya persis sama dengan nada pemburu tadi. Hanya dalam 1 minggu yang singkat, kamu berubah dari orang biasa yang bodoh menjadi seorang awakener, lalu dari seorang pemula menjadi seorang yang mendalam, lalu dari yang mendalam menjadi yang sekarang, atau mungkin, kamu telah melampaui kategori yang mendalam dan menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kau bangkitkan, atau seperti yang kukatakan, dalam menghadapi keinginan bumi, tidak, alam semesta, perlawananmu tetaplah bodoh dan sia-sia. Kembalilah ke jalan yang benar.
Anda, Liao menelan ludah dan menatap wanita kabut abu-abu itu dengan serius, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang para pemburu darinya. Apakah orang ini tidak bisa dibunuh? Setiap kali dia terbunuh, jiwanya akan berubah menjadi gumpalan kabut hitam, menyerang tubuh orang lain, dan terlahir kembali di tubuh mereka. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah wanita kabut abu-abu itu pun berubah sangat mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Liao, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu bahwa si pemburu memiliki kemampuan seperti itu. Dalam basis data Yayasan ARK, hanya ada 3 informasi tentang kemampuan super seorang pemburu. Yang pertama adalah ia dapat mengubah frekuensi gelombang otak dan mengirimkannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik khusus dengan bantuan berbagai alat komunikasi nirkabel. Dengan cara seperti itu, memori kehidupan sebelumnya orang-orang biasa akan diaktifkan, dan mereka akan dikendalikan dan diubah menjadi boneka-bonekanya. Yang kedua adalah ia memiliki kualitas fisik yang luar biasa dan mahir dalam semua jenis teknik pertempuran dan menembak. Kemampuan tempurnya jelas termasuk yang terbaik. Yang ketiga adalah ia dapat membangun medan gaya khusus di sekelilingnya, yang akan memperlambat detak jantung orang di dalam medan gaya dan menekan pasokan oksigen dan aktivitas sel-sel otak, sehingga menciptakan ilusi yang mirip dengan perlambatan waktu, dan memperlambat musuh. Ketiga kemampuan itu saja sudah membuat si pemburu menjadi salah satu musuh paling merepotkan bagi Yayasan ARK. Oleh karena itu, tidak mengherankan sama sekali jika seorang pemburu memimpin tim untuk menghalangi penulis, 40.000 tahun penggarap. Namun, bahkan wanita kabut abu-abu itu tidak menyangka bahwa seorang pemburu akan memiliki kemampuan khusus keempat tubuh abadi. Bagaimana mereka bisa melakukan pertempuran seperti itu? Sang pemburu yang terlahir kembali tersenyum dan bersiul tanpa suara. Dalam sekejap, lebih banyak gerbong kereta yang terbuka. Banyak penjaga, mekanik, dan awak kereta di kereta barang itu terhuyung-huyung keluar. Hampir semuanya memakai headphone di telinga mereka. Beberapa dari mereka bahkan menempelkan ponsel mereka ke telinga dengan salah satu tangan mereka. Ada senyum kotor dan kejam di wajah mereka, dan mata mereka dalam dan kusam. Jelas bahwa mereka telah menjadi boneka para pemburu seperti Zhao Kai beberapa hari yang lalu. Mereka berjuang keras untuk memanjat atap. Hujan deras mengguyur kota. Eskalator kereta cukup licin. Banyak orang baru saja terbangun dari kehidupan sebelumnya. Tubuh dan kesadaran mereka belum sepenuhnya terkoordinasi. Beberapa dari mereka tidak memakai earphone dan harus menempelkan ponsel ke wajah dengan satu tangan. Bahkan lebih merepotkan bagi mereka untuk memanjat. Beberapa dari mereka terpeleset dan jatuh dari jembatan kereta api, jatuh puluhan meter atau bahkan ratusan meter. Mereka hancur berkeping-keping di antara bebatuan atau menghilang dalam derasnya arus. Orang normal akan ketakutan setengah mati saat melihat pemandangan seperti itu. Namun, boneka-boneka yang dimanipulasi oleh para pemburu telah kehilangan konsep rasa takut sejak lama. Mereka masih memanjat tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Bahkan jika setengah dari mereka jatuh ke jurang, setengah lainnya akan selalu melompat ke arah kereta Liao dengan berbagai cara. Ledakan, retak, kilatan petir menyambar satu demi satu, menerangi langit dan bumi yang pucat. Liao merasa dikelilingi oleh ratusan boneka tak berjiwa. Situasinya sangat kritis. Ayo pergi, wanita kabut abu-abu itu berkata dengan suara rendah, kami akan melindungimu. Kau akan pergi bersama Ghost Chat dan Sang Danyu. Liao tidak menjawab. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menghentakkan kaki ke tanah dan menyerang pemburu itu lagi, mengabaikan luka di tulang rusuk dan bahunya. Saat dia masih di udara, dia membuka tangannya. Pedang cahaya yang jatuh ke samping diserap ke telapak tangannya lagi, memancarkan warna merah yang lebih ganas. Pedang itu berubah menjadi kipas yang hampir sempurna di udara dan hampir menghalangi semua rute pelarian si pemburu. Kemampuan kelahiran kembali seorang pemburu tampaknya juga memiliki keterbatasan. Paling tidak, jiwanya baru saja menggerogoti tubuhnya. Mustahil baginya untuk mengubah tubuh tua dan lemah, yang tidak pernah dilatih dalam kekuatan fisik atau keterampilan tempur, menjadi tubuh baja yang telah ditempa ribuan kali. Meskipun ia memiliki kesadaran pertempuran kelas super, saraf dan ototnya tidak secepat Liao. Oleh karena itu, ia masih setengah ketukan lebih lambat dari pedang ringan Liao. Saat itu juga, dua boneka di bawah kendali si pemburu menerjang Liao dengan gegabah. Salah satu boneka gagal menghitung jarak dan titik pendaratan. Boneka itu meluncur begitu saja dari dinding kereta di sebelah Liao dan menabrak kotak sinyal di sebelah kereta. Boneka itu langsung hancur berkeping-keping dan tampak sangat menyedihkan. Sebelum boneka lainnya meluncur turun, boneka itu mencengkeram pergelangan kaki Liao dan mencoba menyeretnya keluar dari kereta juga. Liao berusaha sekuat tenaga menendang boneka itu. Ia terhuyung-huyung dan berhasil menjaga keseimbangannya, tetapi aura pedang di tangannya agak tidak teratur, sehingga pemburu itu nyaris lolos. Ahahahahahahahaha. Sparda, yang tidak jauh dari sana, meraung lagi. Plasma menyembur keluar seperti hujan meteor dan menerbangkan banyak boneka. Namun, senjata fantasi semacam itu masih harus mengikuti pola objektif energi terbatas. Setelah menembak selama 3 menit, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa plasma yang keluar dari laras telah banyak meredup, dan moncong senjata telah berubah menjadi merah menyala. Ketika tetesan air hujan mengenainya, suara-suara memekakkan telinga bergema tanpa henti. Jelas bahwa senjata itu tidak akan bertahan lama. Jelaslah, bawahan para pemburu bukan sekadar boneka yang bisa dikorbankan. Seorang awak kenet bertubuh tinggi dan berotot yang jubah anti hujannya telah terbakar oleh senjata plasma Sparda memperlihatkan sisik-sisik berminyak. Diterangi oleh petir, setiap sisik bersinar dalam warna perunggu dan besi. Astaga, saat Sparda membersihkan boneka-boneka di dekatnya, pria aneh bersisik di sekujur tubuhnya menerjang Sparda. Cakar tajamnya menarik 3 busur listrik yang bersinar di udara dan memotong senjata plasma di tangan Sparda menjadi 4 bagian.
Energi di dalam senjata plasma itu tak terkendali. Sebuah bola petir yang menyilaukan meledak dan melilit Sparda dan pria aneh yang tampak seperti kadal itu. Meskipun salah satu dari kedua pihak terluka, Liao tahu bahwa ia tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Sparda adalah penembak jarak jauh terpenting mereka yang bertanggung jawab untuk membersihkan cakar dan gigi boneka musuh. Tanpa dukungannya, situasinya hanya akan bertambah buruk. Liao hendak pergi menyelamatkan, ketika pemburu itu meraih tangan kanannya yang memegang pedang cahaya. Dia juga terluka parah. Darah mengalir dari bahu dan tulang rusuknya. Kekuatan fisiknya hampir habis. Tentu saja, reaksinya lebih lambat. Sebaliknya, si pemburu memanfaatkan beberapa menit konfrontasi untuk cepat beradaptasi dan memodifikasi tubuhnya yang lemah. Dari jarak sedekat itu, Liao bahkan bisa mendengar darahnya yang mengalir deras dan suara otot serta tulangnya yang tumbuh. Dalam kilat pucat, Liao melihat si pemburu tersenyum mengerikan padanya. Liao bahkan tidak berkedip. Dia melepaskan tangan kanannya dan melemparkan pedang cahaya ke tangan kirinya. Namun, saat itu juga, seberkas cahaya terang muncul di langit, diikuti oleh suara angin yang memekakkan telinga. Pedang cahaya itu hancur berkeping-keping di udara. Liao menyipitkan matanya dan melihat ke arah bintang jatuh itu. Dia melihat seorang yang terbangun dari sektor asal surga sedang berlutut, memegang busur berburu yang bentuknya aneh dan berkilauan. Tampaknya si pemburu memancing Liao dengan dirinya sendiri sebagai umpan agar Liao mampu melakukan teknik itu lagi dan menyabotase pedang cahaya itu saat diaktifkan. Namun Liao tidak terkejut sama sekali. Menghadapi lawan seperti pemburu, gerakan yang sama tidak akan berhasil dua kali. Bagaimana mungkin dia tidak memahami logika yang sederhana seperti itu? Pemburu itu telah menyabotase pedang cahaya Liao dengan dirinya sendiri sebagai umpan, dan Liao juga telah memikat pemburu itu untuk membuka pintu dan mengakhiri pertempuran dengan rapi dengan pedang cahaya sebagai umpan. Ketika perhatian kedua belah pihak terfokus pada pedang cahaya di udara, tangan kiri Liao yang kosong telah menempel di perut pemburu itu. Di telapak tangannya, kupu-kupu yang terbakar itu muncul kembali dan menari-nari di kedalaman organ dalam sang pemburu. Bab 3229, Tangki Terbakar. Tubuh yang baru saja dikuasai si pemburu itu langsung berubah menjadi bola api yang berkobar. Api aneh itu menyembur keluar dari organ-organ dalamnya dan bahkan sel-selnya. Hujan deras sama sekali tidak dapat memadamkannya. Di tengah kobaran api, ia menjerit seperti monster dari planet lain. Seluruh tubuhnya bagaikan karet elastis yang kadang memanjang, kadang tumbuh mendatar, dan kadang mengembang menjadi bola. Pada akhirnya, ia meledak. Objek hitam yang tampak seperti kabut, cerobong asap, dan api itu merangkak keluar lagi dan mencari pembawa baru seperti ular berbisa di kehampaan. Liao hendak meledakkan kumpulan api kedua dan membakar jiwa pemburu itu menjadi abu, ketika ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam otaknya, seolah-olah setiap sel otaknya sedang terkoyak. Sakitnya luar biasa hingga ia hampir tidak bisa berdiri tegak dan hampir jatuh dari tangki. Ia hanya bisa berbaring di tanah dan bernapas dengan berat. Jelaslah bahwa dia baru saja terbangun dan belum mampu mengendalikan kekuatan api di dalam tubuhnya. Dia sudah hampir kehabisan tenaga. Jika dia mencoba mengaktifkan teknik itu dengan paksa, ada kemungkinan pabrik mitokondria di dalam selnya akan lepas kendali, dan dia akan terbakar menjadi abu. Untungnya, mereka punya rencana cadangan. Mungkin itu rencana cadangannya yang terkuat. Paman Hui, Liao berteriak sekeras-kerasnya. Astaga! Jendela tangki meledak. Sekelompok api ungu yang tampak hidup melesat keluar dan menghantam kabut hitam yang melambangkan jiwa sang pemburu. Api ungu itu diliputi kabut hitam dan mengikat ular berbisa lainnya seperti ular berbisa. Ia bahkan memotong ular yang melambangkan sang pemburu menjadi 5 bagian. Sambil mencicit, ia melarikan diri ke kereta di depannya. Tampaknya jiwa pemburu itu telah rusak parah. Butuh waktu lama baginya untuk terlahir kembali bahkan jika dia bisa menemukan pembawa baru. Namun, tepat pada saat itu, sebuah ledakan aneh datang dari bagian depan kereta. Sebuah bola petir membumbung tinggi ke langit dari bagian depan kereta. Kemudian, kereta tiba-tiba melambat. Roda-roda di bagian depan kereta bahkan mengeluarkan serangkaian percikan api yang menyilaukan. Dari kelihatannya, tidak lama lagi kereta akan berhenti total. Garis miring. Sebaliknya, tempat ini bukanlah sebuah bukit atau dataran tinggi, melainkan dataran rendah yang jarang terlihat di antara deretan gunung. Kereta akan melewati stasiun kecil di sini, jadi peron yang ditinggikan secara bertahap diturunkan, dan rel kereta sejajar dengan tanah. Dia bisa melihat samar-samar puluhan lampu depan mobil bersinar di dekat stasiun, yang tampak seperti mata puluhan serigala lapar. Dengan cuaca buruk dan fakta bahwa kereta tidak akan berhenti di sini, jelaslah bahwa itu bukanlah kendaraan teknik melainkan penyergapan dari sektor asal surga. Liao, wanita kabut abu-abu menendang boneka keluar dari mobil dan mendarat di samping Liao dan Paman Hui seperti daun kering. Keterampilan mengemudi kalian tidak buruk. Bawa kucing hantu dan Zhang Danyu dan pergi dulu. Struktur otak kucing hantu berbeda dari orang biasa. Gelombang otaknya sangat kuat dan setara dengan antena dan server khusus. Selama kalian membawanya, kalian tidak akan kehilangan kontak dengan sistem navigasi satelit tidak peduli seberapa buruk cuacanya. Tempat ini tidak jauh dari perbatasan. Kucing hantu tahu di mana harus menjemputmu. Selama kalian melarikan diri, sekelompok besar orang secara alami akan menjemputmu. Sparda, Paman Hui, dan aku akan melindungi tempat ini. Tenang saja. Sementara wanita kabut abu-abu itu berbicara, matanya berubah menjadi warna abu-abu di mana orang tidak dapat membedakan pupilnya dan bagian putih matanya. Kabut abu-abu tebal menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan bahkan pori-porinya. Segera, 3 kereta di depan dan belakang mereka diselimuti kabut abu-abu. Indra Liao dan rekan-rekannya tidak banyak terpengaruh,
tetapi musuh tampaknya terperangkap dalam keadaan aneh di mana semua indera mereka terputus. Mereka semua menggaruk dengan gila-gilaan, tidak tahu kemana mereka pergi atau kemana mereka akan pergi. Satu saat kecerobohan, dan mereka akan terpeleset dan jatuh dari kereta yang sedang melaju. Situasinya kritis. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Liao mengambil kaleng semprot perak dari tangan Paman Hui dan menyemprotkan sejumlah besar gas hijau dingin ke lukanya. Rasa sakitnya akhirnya hilang. Dia mengangguk ke arah Grey Mist Lady dan dua orang lainnya sebelum dia jatuh ke dalam kereta seperti kelelawar. Bam 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 bam. Ledakan, 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 ledakan. Dari waktu ke waktu, suara-suara pertempuran dan ledakan yang hebat terdengar dari atap kereta. Bahkan, seluruh atap kereta sudah berlubang. Badai bisa saja masuk tanpa kendali dan mengubah kereta menjadi akuarium. Untungnya, Yayasan ARK telah mengganti Zhang Danyu dengan komputer khusus teknik dengan indeks pertahanan yang sangat tinggi. Dia tidak takut komputer itu akan rusak di lingkungan yang keras seperti itu. Namun, setelah pertarungan yang begitu sengit, jelaslah bahwa Zhang Danyu tidak dapat menulis lagi. Dia menjerit dan merangkak ke pelukan kucing hantu itu, mencoba membenamkan kepalanya jauh di dalam. Ayo pergi. Liao dengan kejam menendang pantat orang ini. Dia membuka sekat antara dua gerbong. Di depannya ada kendaraan off-road hitam legam yang berkilau. Lebarnya seperti dua sedan biasa, dan bannya yang sangat mendominasi tampak penuh dengan gigi. Bahkan jika belum dinyalakan, kendaraan itu tetap memancarkan perasaan kekuatan yang luar biasa. Liao memeriksa alat pelepas cepat yang telah disiapkan wanita kabut abu-abu itu untuk kendaraan off-road. Ia melompat ke kendaraan itu dan menyalakan mesinnya. Raungan seperti singa menembus gendang telinganya hingga ke jantung dan paru-parunya, membuka setiap sel di tubuhnya, memberinya keyakinan bahwa ia dapat menerobos tanah longsor yang paling dahsyat. Kucing hantu itu mendorong Zhang Danyu masuk dan menutup pintu dengan berat. Apakah kamu siap? Liao bahkan tidak menoleh. Hari ini darurat. Kita mungkin perlu melaju lebih cepat. Apa? Wajah Zhang Dapao berubah dari pucat menjadi hijau, dan kemudian dari hijau menjadi pucat, seolah-olah wajahnya ditampar kubis. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, Liao sudah memasang persneling dan menginjak gas. Ledakan, 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 ledakan. Darahnya tampak berubah menjadi bahan bakar dan memenuhi setiap celah kendaraan off-road. Binatang besi itu dilahap oleh semangat juangnya yang membara dan hampir terbakar di tengah badai petir. Bagian depan kereta sudah mengarah ke pintu samping kereta. Saat dia menyalakan mesin, pintunya perlahan terbuka. Namun, tidak ada pemberhentian di sana. Kereta api tidak hanya melaju dengan kecepatan puluhan kilometer per jam, tetapi juga berada 3 hingga 5 meter dari tanah. Tentu saja, sudah terlambat untuk melepaskan diri dari stasiun kereta. Paku besi itu akan dikepung oleh musuh dan terkunci sepenuhnya. Liao meraung seperti binatang. Keempat roda kendaraan off-road itu berubah menjadi roda api angin yang diselimuti asap putih, hampir menggores 4 lubang di bagian bawah kereta. Ketika tenaga terkumpul hingga batas maksimal dan kecepatan kereta semakin berkurang, segel yang mengikat kendaraan off-road itu akhirnya terkoyak. Binatang baja itu melaju hingga kecepatan maksimumnya dalam waktu hampir 0,1 detik, seolah-olah telah menumbuhkan sayap, dan terbang keluar dari kereta yang sedang melaju. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Namun teriakan Zhang Danyu tetap panjang seperti sebelumnya. Kendaraan off-road itu melesat dengan sempurna di tengah angin, hujan, dan guntur dan jatuh ke tanah berlumpur yang jaraknya puluhan meter. Tanah yang telah lunak karena hujan menjadi bantalan yang sangat baik. Meski begitu, ban, sasis, dan sistem anti-guncangan masih mengerang kesakitan karena beban yang sangat berat. Mereka hampir jatuh karena inersia. Liao bahkan tidak mengedipkan matanya. Setelah serangkaian operasi cepat, kendaraan off-road itu melaju secara diagonal dengan 2 ban di sisi kanan untuk jarak yang jauh sebelum kembali tegak lurus. Puluhan lampu depan di sekitar stasiun kereta bergerak. Seperti serigala lapar, mereka mengubah taktik dan menerjang mangsanya. Beritahukan padaku medan di sekitar sini dan cuacanya. Liao memandang jauh ke kejauhan, mencoba mencari jalan raya yang sejajar dengan rel kereta api, atau medan yang sedikit lebih landai di antara pegunungan, tetapi seperti yang diduga, ia gagal. Menghitung waktu, seharusnya saat itu tengah hari, tetapi dunia yang dipenuhi hujan itu gelap gulita seperti tengah malam. Tetesan air hujan yang mengenai jendela kereta tidak dapat digambarkan sebagai tetesan air hujan. Itu adalah tetesan air hujan, seukuran hujan es. Jarak pandang di depan, belakang, kiri, dan kanan tidak lebih dari 50 meter. Bagaimana mereka bisa menemukan jalan raya? Kalaupun mereka menemukannya, mungkin saja jalan itu terputus oleh banjir atau terhalang oleh kendaraan. Untungnya, mereka masih memiliki Ghost Chat, sistem navigasi satelit manusia, yang tidak akan mengalami kerusakan dalam sebagian besar situasi. Kami berada di sini, dekat stasiun bernama Spiritual Stream. Sambil membawa komputer yang tampak aneh, Ghost Chat merangkak ke barisan depan. Meskipun wajahnya pucat karena perjalanan yang bergelombang, dia menunjuk peta satelit agar Li Yao melihatnya. Jalan raya terdekat dengan kita adalah ini, Jalan Raya 370. Namun, sebagian jalan raya terputus oleh banjir 2 jam yang lalu. Bahkan dengan performa off-road kita tidak akan dapat melewatinya. Dan di sini, dan di sini. Ini adalah jalan utama. Ada kemungkinan tanah longsor. Kemungkinannya sudah diblokir. Dimengerti, kita tampaknya terkunci di cekungan kecil di antara pegunungan, dan jalan utama menuju dan dari cekungan itu terhalang, bukan? Saat Liao sedang berlari ke depan dan berjuang melawan tanah berlumpur, dia melihat peta yang diberikan oleh kucing hantu itu dan tiba-tiba melihat garis putus-putus. Jalan apa ini? Sepertinya kita bisa keluar dari sini.
Dengan baik, kucing hantu itu mengamati lebih dekat. Sepertinya itu adalah jalan desa yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Puluhan tahun yang lalu, itu adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar dari daerah ini. Namun, karena jalan itu dibangun di sebelah sungai terbesar di dekatnya, sungai spiritual, dan karena dibangun di gunung, jalan itu memiliki banyak tikungan dan belokan. Jalan itu sangat berbahaya. Banyak kecelakaan telah terjadi di masa lalu. Banyak kendaraan telah jatuh langsung ke sungai spiritual dari jalan desa. Sejak jalan raya nasional dan jalan raya diperbaiki, jalan itu telah ditinggalkan. Sekarang, karena sudah lama rusak, hujan deras pasti akan menyebabkan permukaan air sungai spiritual melonjak. Tanah longsor dapat mengalir deras ke sungai kapan saja, membuatnya semakin berbahaya. Liku-likunya, benar, Li Yao menyeringai. Senyumnya percaya diri dan bahkan gila. Bab 3230, Gelombang Liar. Di tengah badai yang gelap gulita, puluhan binatang baja meraung memekakkan telinga dan saling mengejar dengan cahaya redup. Saat ini, bumi telah terbagi menjadi papan catur yang saling bersilangan oleh air hujan dan lumpur. Dalam kegelapan dengan jarak pandang yang sangat rendah, mustahil untuk membedakan mana dataran dengan air dangkal dan mana jurang dan rawa yang kedalamannya beberapa meter. Kita hanya bisa mengandalkan intuisi atau bahkan keberuntungan untuk membedakannya. Meskipun Li Yao memiliki keterampilan mengemudi dan indera yang luar biasa, ia masih hampir jatuh ke jurang dan rawa beberapa kali ketika ia menerjang badai, guntur, dan rawa. Kendaraan off-road itu terus-menerus mengerang, dan kedua penumpang di dalamnya merasakan darah mereka membeku. Para pengejar di belakangnya tidak memiliki keterampilan mengemudi yang sehebat dirinya. Beberapa dari mereka jatuh ke dalam lubang air, yang tampaknya tidak mencolok di sisi jalan saat mereka mengemudi. Lebih dari separuh kendaraan telah tenggelam ke dalamnya secara vertikal. Beberapa dari mereka bannya diikat oleh dahan-dahan yang tertutup lumpur, rumput liar, dan benda-benda berantakan lainnya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menyalakan kendaraan mereka tidak dapat meningkatkan kecepatan mereka kecuali asap hitam mengepul dari bagian bawah kendaraan. Beberapa dari mereka bahkan menyimpang dari arah mereka dan jatuh ke sungai deras yang sebelumnya tidak ada. Dalam sekejap mata, mereka tersapu oleh banjir. Meski begitu, masih ada lebih dari 10 kendaraan off-road yang semakin dekat dengan Li Yao. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua kendaraan off-road ini memiliki peluncur yang dipasang di atapnya. Senjata yang ditembakkan dari laras hitam itu berupa jaring serat khusus untuk ban atau rantai dengan kait tajam. Mereka mencoba menusuk kendaraan off-road Li Yao dan menguncinya. Beberapa awakener yang tak kenal takut bahkan telah naik ke atas kendaraan mereka, siap untuk melompati ketika jarak di antara mereka sudah dekat. Tidak peduli seberapa beraninya Li Yao, lapisan keringat dingin muncul di dahinya ketika dia menghadapi pengejaran yang gila seperti itu. Untuk menghindari dua kaitan itu, ia harus mengubah arahnya. Kendaraan off-road itu agak kehilangan kendali. Dalam sekejap mata, salah satu pengejar melompat ke arah kendaraan off-roadnya. Tidak ada waktu untuk mengubah arah. Li Yao menggertakkan giginya. Ban kanannya menabrak batu raksasa di depannya. Seluruh mobil terlempar ke udara oleh batu raksasa itu. Atap mobil miring 45 derajat, dengan sempurna menghindari sang terbangun yang telah melompati. Salah satu kaki sang terbangun telah menyentuh atap mobil Li Yao, tetapi dia terpeleset dan jatuh. Dia mengerang dan menghilang ke dalam kegelapan, tidak pernah terlihat lagi. Apa? Li Yao agak lega, tetapi dia tidak berani mengendurkan sarafnya sama sekali. Dia sudah mendengar suara gelombang pasang di depannya. Itu adalah sungai terbesar, aliran spiritual, dalam 100 km persegi. Karena sungai itu bernama Sungai Kecil, sungai itu tidak terlalu ganas atau berbahaya pada awalnya. Namun, karena hujan badai yang terjadi sekali dalam 100 tahun, Lingxi telah berubah menjadi naga yang mengamuk. Gunung-gunung yang runtuh di hulu membawa banyak batu dan lumpur, membuat sungai itu jauh lebih jernih dan tenang daripada sebelumnya. Sungai itu seperti magma yang telah meningkatkan kecepatan dan kekuatannya meskipun tidak panas. Dan di sepanjang jalan desa yang dibangun oleh Spirit Streams terdapat jalan kematian yang sangat berbahaya. Di satu sisi terdapat Spirit Streams, yang bergelombang dengan gelombang, dan di sisi lain terdapat tebing curam yang naik turun lurus. Tidak jelas apa yang terjadi di gunung, tetapi batu-batu raksasa seukuran kepala terus-menerus menghantam dari atas. Beberapa dari mereka langsung jatuh ke dalam Spirit Streams, menimbulkan gumpalan lumpur yang mengerikan. Beberapa dari mereka dengan kejam menghantam jalan desa, hampir sepenuhnya menghancurkan jalan desa. Biasanya, tidak ada seorang pun yang mau berjalan di jalan desa yang lebarnya hanya 3 hingga 5 meter. Dalam cuaca buruk seperti itu, bahkan orang gila yang mabuk pun harus bangun dari sebagian besar kemabukannya. Namun Li Yao tidak gila atau mabuk. Dia hanya sedikit lebih gila daripada orang gila yang mabuk. Menatap jalan desa yang terjepit di antara tebing dan banjir di tengah badai petir, Li Yao tiba-tiba teringat pada sabuk batu di kedalaman alam semesta tempat meteoroid dan debu kosmik yang tak terhitung jumlahnya sedang berhamburan ke arahnya. Betapapun berbahayanya lingkungan itu, masih jauh dari perlombaan hidup mati di sabuk batu. Li Yao menginjak pedal gas. Kendaraan off-road itu melesat di jalan desa seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Di antara ombak yang mengamuk, bebatuan yang jatuh, dan jalan desa yang runtuh, kendaraan off-road itu melesat menembus angin dan ombak, terus melaju. Lampu depan para pengejar berhenti sejenak. Mereka tidak menyangka Li Yao akan begitu gila. Dia tidak ragu-ragu lama-lama. Para penggarap yang sama gilanya pun mengikutinya. Namun, di jalan kematian seperti itu, gila saja tidak cukup. Tidak hanya kedua sisi jalan yang penuh bahaya, tetapi jalan di depan juga penuh dengan tikungan dan belokan. Seringkali,
Akan ada tikungan tajam yang tiba-tiba. Jika seseorang tidak berhati-hati, kendaraan akan langsung keluar dari jalan dan masuk ke aliran spiritual, itu sama saja dengan kematian. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Namun apabila mereka memperlambat laju dan bergerak maju dengan hati-hati, belum lagi risiko kehilangan sasaran, batu-batu yang berjatuhan di tebing saja sudah cukup untuk menghancurkan atap kendaraan mereka atau bahkan mendorong mereka ke dalam banjir. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 4 kendaraan off-road pengejar telah lenyap di telan banjir. Situasi Liao tidak jauh lebih baik. Dia hampir terhantam batu-batu besar beberapa kali. Cangkang kendaraan off-road itu sudah penuh goresan. Bahkan mesinnya bergetar karena benturan keras. Namun dia tidak bisa berhenti di situ. Dia harus berhasil. Ah! Zhang Danyu dan kucing hantu itu berteriak pada saat yang sama. Diterangi oleh cahaya pucat, serangkaian retakan yang saling berhubungan tiba-tiba muncul di tebing di depan mereka. Gunung itu runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya seukuran kepalan tangan, kepala, dan bahkan lebih besar berguling turun dan menghantam jalan desa seperti hujan es. Dilihat dari keadaannya, dalam waktu 3-5 detik lagi, jalan desa akan hancur total oleh bebatuan raksasa atau tertutup total oleh gunung yang runtuh. Liao melaju menuju gunung yang runtuh tanpa berkedip. Teriakan Zhang Danyu dan kucing hantu itu bahkan lebih memekakkan telinga. Namun, tidak peduli seberapa keras teriakan mereka, Liao tidak menghiraukan mereka. Pada saat ini, dunia tampak menjadi sunyi senyap. Hanya ada 3 jenis suara yang sangat keras. Yang pertama adalah suara batu raksasa yang menghantam jalan desa dan atap mobil. Yang kedua adalah suara mesin kendaraan off-road yang menderu. Yang ketiga adalah detak jantung Liao sendiri. Puci, 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 puci. Dia tidak dapat memastikan apakah itu detak jantungnya atau suara batu-batu besar yang menghantam kap mesin, atap, dan jendela. Astaga, jendela kereta itu pecah karena terkena batu yang beterbangan. Batu itu mengenai wajah Liao dan meninggalkan jurang yang dalam. Darah mengalir keluar dan bercampur dengan keringatnya, membentuk tato berwarna merah tua. Mata Liao pun berubah merah. Belum lagi bebatuan seperti hujan es di depan, sekalipun itu dinding besi, dia tetap akan menyerbu. Astaga, kecepatan kendaraan semakin cepat. Ban depan sekali lagi bertabrakan dengan batu yang jatuh. Kendaraan off-road itu melesat ke langit dan bergesekan dengan tebing, menghasilkan serangkaian percikan api yang menyilaukan. Mereka bertiga merasa seolah-olah sedang berkendara di atas awan dan kabut. Mereka hanya bisa mendengar suara, hualala, yang datang dari belakang mereka. Ketika kendaraan off-road itu mendarat dengan keras di tanah, melalui kaca spion, mereka dapat melihat bahwa jalan desa di belakang mereka telah menghilang. Itu telah sepenuhnya terputus oleh batu yang jatuh. Kedua SUV pemburu itu tidak sempat mengerem. Mereka jatuh dari jalan yang rusak dan hanyut oleh banjir kotor yang bercampur lumpur dan batu. Liao bahkan melihat 3 hingga 5 orang yang awakenet melompat keluar dari kereta dan mencoba berenang ke tepi sungai. Namun saat ini, aliran spiritual itu penuh dengan lumpur dan batu. Lumpur menempel pada mereka seperti lem, sedangkan batu menghantam kepala dan tubuh mereka seperti bilah tajam dalam penggiling daging. Tak lama kemudian, beberapa orang yang awakenet menghilang dalam pusaran banjir dan tidak pernah muncul lagi. Para pengejar yang tersisa berhenti di retakan jalan desa. Tetapi itu tidak cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Jalan desa itu sudah terguyur hujan deras hingga menjadi sangat longgar. Beberapa saat yang lalu, jalan itu diterjang batu-batu yang berjatuhan. Sekarang, dengan beban yang begitu banyak dari kendaraan off-road, bagaimana jalan itu bisa bertahan? Tidak lama kemudian, suara retakan terdengar saat jalan itu terus runtuh. Para pengejar buru-buru memundurkan kendaraan mereka. Namun, dalam lingkungan seperti ini, mundur 100 kali lebih sulit daripada mengemudi secara normal. Sebelum mereka dapat sepenuhnya mundur dari bagian jalan yang berbahaya ini, jalan desa runtuh 100 meter lagi. 3 kendaraan off-road jatuh ke dalam aliran spiritual satu demi satu. Untungnya, para awakenet di kendaraan telah melihat bahwa situasinya buruk dan telah lama melarikan diri, melompat ke kendaraan lain. Namun, jalan desa yang rusak berjarak lebih dari 100 meter, yang berarti tidak ada cara yang dapat mengirim mereka ke sini. Melihat itu, Li Yao menginjak gas lagi dan bergerak maju. Semua bahaya tampaknya telah dilepaskan pada saat ini. Bahkan badai telah mereda. Mereka keluar dari jalan desa tanpa banyak kesulitan. Akhirnya, mereka melihat jalan beraspal yang datar. Zhang Danyu dan kucing hantu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah. Mereka muntah selama setengah menit. Bahkan empedu dan empedu mereka hampir muntah. Tempat ini tidak jauh dari perbatasan. Seharusnya tidak ada medan yang terlalu terjal di depan, kan? Li Yao tetap tenang seperti biasa. Dia memegang kemudi dengan satu tangan dan mengetuk komputer dengan tangan lainnya, memeriksa peta satelit. Tidak boleh ada yang mengejar. Apa yang harus kita? Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika seberkas warna putih yang tak terhentikan merayap masuk dari atas mobil, menghancurkan komputer, dan merayap ke dalam dashboard kendaraan off-road. Baru pada saat inilah semua orang mendengar suara desisan. Itu adalah anak panah. Zhang Danyu dan kucing hantu itu tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Li Yao mengumpat dalam hati. Ia mendongak ke arah lubang yang dibuat oleh anak panah itu dan kebetulan menemukan pemanah yang baru saja menembakkan pedang cahayanya. Pria itu mengenakan ransel terbang. Sayap peraknya tampak seperti terdorong oleh petir. Ia melayang dengan mantap di udara, dikelilingi oleh medan gaya biru tua. Badai sama sekali tidak dapat memengaruhinya. Ia menarik busurnya lagi dan menembakkan 3 anak panah tajam. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.